Oke, mungkin biar makin rame lagi, bisa kita tunggu sekitar, mmm, semenit lagi kali ya. Ayo teman-teman yang lain yang mungkin pada lupa, mungkin masih makan juga bisa diajak join juga ya. Oke. Oh, udah 11 orang nih. Oke. Halo guys, selamat malam semuanya. Kalian udah pada makan belum nih? Good night, good night. Oh, belum. Halo. Oke, mungkin gue buka aja ya. Udah 13 orang. My God, banyak banget. Oke. Halo guys, selamat datang di Minerva Radio. Nih ya, pada malam hari ini ya semoga semua kesehatannya dapat terjaga dengan baik. Dan juga kalian jangan lupa makan, oke? Oke. Pernah dengar pepatah nggak? Tak kenal, maka tak sayang. Jadi gue mungkin perkenalan dulu. Nama gue Pingu dan akan menjadi host kalian semua di malam hari ini. Oke. Ya, dengan join ke podcast Minerva ini malam minggunya jadi makin seru, ya nggak sih? Pingu, manggilnya Pingu ya guys. Oke, nah ada yang tahu nggak sih malam ini kita akan bahas tentang apa? Jangan berantem, ayo, ayo malam ini kita akan bahas tentang apa? Hmm, malam ini kita akan bahas tentang male gaze dan objectification. Wah, apa tuh male gaze dan objectification? Kayaknya ini ya, agak asing nggak sih kata-katanya? Atau ada yang pernah dengar? Oke, nih, kalau secara umum aja nih, kalau male gaze sendiri itu tuh, kita bisa artikan, sebagai kayak cara pandang atau cara melihat dari sudut pandang ketertarikan laki-laki, kan namanya juga male gaze. Dan juga ada kita akan membahas objektifikasi. Nah, apa itu? Itu ketika seseorang memperlakukan orang lain itu sebagai objek atau benda, atau bukan sebagai manusia. Wah, itu nggak baik banget ya, guys. Nah, oke. Iya, udah ada yang mention tentang narasumber nih. Betul banget. Malam hari ini gue nggak akan yaping-yaping sendirian ya. Malam hari ini gue akan dikenalin dengan narasumber kita yang keren banget. Itu, ayo kita sambut sama-sama Kak Lil. Untuk Kak Lil bisa naik ke atas stage. Oke. Halo, Halo Kak Lil. halo, halo. Halo. Nih, udah datang nih guys, narasumber kita yang kece banget. Oke, buat Kak Lil bisa perkenalan diri Kak. Oh ya, halo semuanya. Nama aku Leo lagi ya. Ya, aku dari server Flower Power kolaborasi sama server ini dan di sini aku akan nyeping soal male gaze dan objectification. Keseharian aku sebenarnya aku tuh ngajar gitu ya bahasa Jepang. Wih, Tapi sekarang fokus ke portfolio dulu. Jadi ya gitu, aku juga pernah kerja, nggak tahu ya di, DPD RI, tapi aku nggak tahu relevan apa enggak ya. Dan yang jelas aku juga pernah istilahnya, mendampingi korban, terutama di virtual ya, kasus kejahatan seksual di virtual, dan yang pasti kalian juga bisa jadi pendamping atau ya ngebantu korban, siapa pun itu. oh, wah, ih, keren banget ya kegiatan yang Kakak lakuin. Oh iya, tadi Yes. Kakak sempat mention tentang server yang Kakak punya ya, mungkin bisa dijelasin lagi Kak, itu kegiatannya ngapain ya Kak biasanya? Oh ya, jadi Flow Power itu, server yang mengutamakan diversitas. Apapun kamu boleh ikut.
ikut dan ada ya bergerak di bidang edukasi juga, ada istilahnya kelas bahasa asing, bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, ada programming juga, terus juga ada event podcast juga, dan ada lomba juga sih untuk tema Halloween, tapi Halloween kita bukan nakut-nakutin ya, bukan ngebahas goib, tapi kita lebih ke bahas logika mistika lah pokoknya gitu. Oh, wow, ih keren banget guys, tuh makin tertarik nggak sih? Ayo join. Ayo guys join ke server Kakaknya, oke. Oke mungkin kita bisa ini ya Kak, nggak usah lama-lama lagi, kita akan membahas topik yang keren banget pada malam hari ini. Oh iya, sebelumnya nih guys, gua mau reminder, materi kita malam ini itu tuh fokusnya untuk edukasi. Kita sama-sama diskusi, kita sama-sama belajar. Jadi jangan ada yang salah kaprah atau malah, mengunggulkan satu gender dari gender lainnya, itu nggak boleh banget ya, Kak. Iya, setuju. Oke, mungkin aku mau ini Kak, mau nanya-nanya, yang kita bahas malam ini kan objektifikasi ya, itu tuh sebenarnya masuk ke diskriminasi gender nggak sih? Oke, jadi sebelum kita jawab iya atau enggaknya, kita coba jelasin dulu diskriminasi gender ya. Kalau Boleh. teman-teman bisa googling ya sebenarnya udah banyak banget ya. Kalau dirangkum nih, kayak segala bentuk pembedaan atau pembeda lah istilahnya, perlakuan yang nggak adil gitu ya, atau pengucilan yang, based on gender gitu, jadi berdasarkan jenis kelamin. Dan intinya itu merugikan satu kelompok gender tertentu yang biasanya perempuan gitu ya, dan menguntungkan kelompok lain gitu. Contoh singkatnya ya secara dasar, misalnya nggak mempekerjakan perempuan untuk posisi pimpinan karena dianggap emosional gitu kan, atau bayar gaji perempuan lebih rendah dari laki-laki untuk pekerjaan yang sama lah istilahnya yang masih banyak terjadi di dunia lah, di bumi. Jadi ya, sedangkan objektifikasi ya tindakan merendahkan seseorang gitu, jadi, setara atau sama dengan benda atau objek, jadi ngubah manusianya nih, Mhm mhm. seorang manusianya jadi benda. Jadi mengabaikan kemanusiaan dan mengabaikan pikiran, karena benda kan nggak punya pikiran dan perasaan, apalagi martabat. Jadi Mmm, direduksi tuh istilahnya, hanya fungsi pada satu bagian tertentu, biasanya paling sering ya, atau fungsi seksualnya seseorang itu. Jadi, iya, objektifikasi adalah salah satu bentuk diskriminasi gender. Semoga bisa gitu. dimengerti ya, kalau belibet Oh, bisa gitu. dipahami kok, Kak. Oh iya, ngomong-ngomong tadi Kakak udah ngesinggung tentang, seperti apa yang dapat mengarah ke kekerasan seksual yang lebih parah gitu, Kak. Oh ya, bisa sih, tapi walaupun nggak sama persis, tapi bisa berkaitan erat ya. Misalnya gini, kalau stereotip atau stigma itu kan lebih ke label atau kayak keyakinan atau generalisasi lah ya, kayak pukul rata, disederhanakan gitu loh premisnya, tentang suatu orang atau kelompok. Misalnya nih, perempuan itu lemah atau tadi ya, perempuan itu emosional. Nah, emosional tuh kayak gimana? Padahal kan kita kalau diolah lagi, emang laki-laki nggak emosional, nggak punya emosi gitu kan. Intinya kayak, biasanya, generalisasi itu premis yang nggak masuk akal lah istilahnya, yang terlalu pukul rata lah, pengen instan gitu kan. Dan atau misalnya perempuan harus selalu cantik kayak gitu-gitu kan. Nah, terus kalau misalnya kita ngomong objektifikasi balik lagi kan, itu lebih ke tindakan sama cara pandang yang mereduksi tadi kan. Nah, hubungannya stereotip ini sering jadi dasar atau justifikasi seseorang atau kelompok untuk objektifikasi orang atau kelompok itu, gitu. Jadi ketika masyarakat megang stigma, kalau nilai utama perempuan itu pada kecantikan fisiknya nih misalnya kan, maka Mhm. masyarakat tuh lebih mudah memperlakukan perempuan hanya sebagai tubuh yang cakep, yang indah gitu ya. Nah itu udah objektifikasi tuh namanya. Nah, stereotip yang berdasarkan prejudis atau prasangka gitu ya, sama juga dengan ras juga bisa ya. Itu tuh praktik merendahkan yang lahir dari prasangka itu. Nah, praktik yang lahir, dari apa istilahnya merendahkan atau degradasi, kita sebut aja degradasi perempuan misalnya, walaupun laki-laki juga bisa gitu ya. Pada akhirnya, mereka akan mikir kayak gini, "Oh ya, perempuan tuh rendah, oke bisa kita apa-apain." Dia Mmm, nggak akan marah kok, nggak akan kita coba. Akhirnya apa, ya secara akumulatif ya muncul ya kayak misalnya kekerasan seksual gitu kan, atau ya dari catcalling jadi pemerkosaan gitu. Jadi, bisa kayak gitu. mhm mhm. Mhm. Oh ya, Kak, dan juga kenapa ya mostly nih, kenapa perempuan itu lebih rentan mengalami objektifikasi?
Nah ya, ini kalau aku mungkin ini takutnya entar dibilang standar TikTok ya, padahal bukan ya, emang ini udah lama sebelum ada TikTok ya, guys. Jadi, akarnya itu dari kekuasaan yang bernama patriarki. Patriarki. Nah, ini sebelum teman-teman langsung, "Wah, apa nih? Kok gini sih?" Gitu, langsung itu ya gitu, reaktif gitu. Jadi secara historis, dalam banyak kebudayaan kan laki-laki memegang posisi dominan ya, secara politik, ekonomi, sosial, sedangkan perempuan diletakkan di posisi kelas 2 tuh. Di sana kayak laki-laki diposisikan sebagai subjek yang melihat, jadi, gitu ya, lebih tinggi gitu loh. Mereka yang bertindak, berkuasa, yang punya agensi, sedangkan perempuan diposisikan sebagai objek gitu loh. Jadi perempuan tuh yang dilihat gitu loh. Nah, nilai mereka tuh sering didefinisikan oleh hubungan mereka dengan laki-laki, yaitu sebagai istri, ibu, atau anak perempuan. Dan lagi-lagi oleh daya tarik fisik mereka sebagai sumber kesenangan visual atau reproduksi. Misalnya kayak, "Oh, punya istri cantik, anak cantik," kayak gitu-gitu. Nah, karena ketimpangan kekuasaan yang secara historis lah ya, pandangan atau gaze yang didominasi oleh masyarakat ini adalah pandangan laki-laki. Akibatnya ya perempuan tuh nilai perempuan tuh terus-menerus dievaluasi gitu loh, apa ya istilahnya ya, mengalami seperti evolusi yang berdasarkan standar fisik gitu. Jadi mereka lebih rentan diobjektifikasi gitu. Nah, apakah laki-laki juga bisa begitu? Nanti kita akan jawab ya di slide ya. Ini seru Betul. banget soalnya. Mhm mhm. Oh iya nih guys, kalau bener, kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, kayak kan masih makin penasaran nih kan, "Kak, kok bisa gini, kok bisa gitu nih?" Nah, kalian bisa tanyain di, kolom chat Q&A, oke? Nanti akan kita tanyakan langsung ke Kak Lil. Nah, oh iya Kak, Betul. aku juga ini penasaran, di era teknologi digital kayak sekarang ini kan, kira-kira platform digital itu kayak misalnya sosmed, ya TikTok, Twitter segala macam, itu malah bisa jadi, wadah orang-orang makin mudah untuk melakukan objektifikasi nggak sih, Kak? Oh ya, betul juga. Nanti, kita juga akan bahas sih nanti ada studi kasus objektifikasi virtual ya. Tapi nanti aja kali jelasin ya Oke oke, ini Kak. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong nih, kita, tentang objektifikasi dan juga male gaze itu tuh, secara umum mereka ada hubungan nggak sih, Kak? Kalau male gaze sama objektifikasi iya, ada hubungan erat gitu ya. Kalau misalnya kita bahas soal apa istilahnya ya, mmm male gaze dulu lah ya misalnya. Kalau male gaze itu kan istilahnya, lebih ke apa ya, kebiasaan yang mengarah ke objektifikasi gitu. Jadi kayak ketika male gaze atau pandangan laki-laki atau pandangan maskulin ya, adalah cara cara memandang gitu ya, yang spesifik digunakan dan ini tuh biasanya, dari apa ya, lebih ke budaya visual yaitu film, seni, iklan gitu ya, atau berkembang juga di virtual. Nah, itu jadi kayak, walaupun awalnya kan misalnya dipopulerkan oleh, feminis ya, Laura Mhm Mulvey gitu kan. Dia menjelaskan gimana dia ngkritik juga gimana sinema Hollywood klasik itu, mmm, apa ya, hampir mengadopsi perspektif laki-laki heteroseksual, gitu kan. Jadi misalnya kayak tadi laki-laki yang melihat, jadi kan nah, contohnya misalnya dia yang laki-laki itu protagonis ya, walaupun nggak semua laki-laki protagonis itu pasti ada objektifikasi gitu ya. Dan dia itu penggerak cerita, sedangkan perempuan itu sebagai pemanis gitu, yang dilihat atau pasif. Nah, perempuannya ini ditampilkan sebagai tahulah ya casing-nya gimana, misalnya kayak, mhm. badannya begini gitu, kakinya begini, mukanya begini gitu kan. Terus nanti suaranya dibuat mendesah-desah atau kayak mendayu-dayu, kayak jadi trofi gitu. Oh, kalau misalnya dapetin cewek ini udah gitu, laki-laki tuh. Jadi itu nah itulah disebut, male gaze ya, hubungan male gaze dan objektifikasi. Gitu. Oh ya, Kak, Mhm. misalnya nih sesuai perkembangan zaman, kalau kita lihat dari perkembangan zaman, itu kira-kira praktik atau orang-orang melakukan male gaze itu makin ini nggak ya, makin berkurang nggak ya, atau malah sama aja nih dengan yang dulu-dulu, nggak ada yang berubah? Kalau dulu-dulu, gimana ya, mungkin kalau misalnya, kita temukan male gaze misalnya dari di film gitu ya, Mhm. misalnya kalau di film itu di-zooming di bagian tubuh aktrisnya gitu ya, atau apa gitu ya. Terus kalau di iklan gitu ya, misalnya iklan mobil mewah tapi tampilannya cewek seksi gitu kan, apa hubungannya gitu kan, sering banget kayak gitu.
terus video klip musik gitu ya, kayak, penyanyinya laki-laki misalnya kan, terus kayak, "Oh perempuannya begini-gini," gitu kan gerakannya, kayak stimulasi lah ya, kayak gitu. Terus komik juga bisa, di sana kan kayak, ya gitulah ya, ya ampun sayangnya banyak ya di anime itu ya. Nah, eee, mungkin kalau dibilang lebih banyak, mungkin bisa dibilang lebih banyak itu karena gini, karena, kalau dibandingin di era milenium ya, di mana gadget itu tidak sebanyak atau sebebas sekarang aksesnya. Nah, Mhm. bisa dibilang jadi lebih banyak gitu, lebih tanda kutip "kreatif" ya, cara mereka objektifikasi perempuan gitu. Mmm, Nah, itu yang jadi selalu jadi sorotan dan jadi kritik gitu. mhm. Jadinya ini ya, untuk akses mereka melakukan itu jadi lebih luas ya, gara-gara ini kan, sosial media segala macam. Ya, betul. Begitu. Oh iya Kak, ngomong-ngomong, kan iya ini kita kan nyebutnya male gaze ya. Jadi perempuan sendiri itu apakah bisa melakukan female gaze? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Kan kalau ada male gaze masa nggak ada female gaze gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang ada pandangan laki-laki ada, pandangan perempuan juga ada betul. Jadi apakah artinya kebalikannya? Nah, itu nanti apa kita bahas sekarang ya? Apa nanti aja? Kayaknya soalnya kejutan nih. Gimana Oke ya? Nanti aja ya biar teman-teman standby ya, oke, nanti aja tuh di sesi guys, kedua. Heeh. kita stay tune sampai akhir nih. Iya. Begitu. Oh ya, dan juga Kak untuk, jadi male gaze itu gimana ya, kalau misalnya aku bilang lumayan lebih menjual di bagian periklanan atau kayak pop culture, itu tuh bisa dibilang iya ya, Kak, karena emang banyak pasarnya yang, apa ya, itu bisa mengait orang-orang. Padahal itu hal yang nggak bagus juga kan. Maksudnya gimana? Oh ya, Coba sorry. mhm. Jadi, maksudnya kayak kita kan sering nemuin male gaze itu diaplikasikan di misalnya pop culture atau periklanan yang kayak Kakak bilang tadi. Mmm, Misalnya mhm. nge-zoom ke bagian-bagian yang harusnya emang nggak perlu. Tapi gimana pun mereka ngelakuin itu karena emang pasarnya banyak gitu ya, Kak. Nah itu, ini juga pertanyaan menarik ya. Jadi kayak ada tarik menarik sama dunia kapitalis itu, nanti kita juga akan bahas sih sebenarnya. Eee, Tapi gimana ya, yang pasti alasan utamanya itu gini, ada kekuasaan historisnya. Jadi kayak selama puluhan tahun kita lihat industri film, musik ya, periklanan didominasi oleh laki-laki, misalnya kayak sutradara, produser, eksekutif studio, fotografer, dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi secara alami, mereka itu memproduksi istilahnya konten-konten yang ya berdasarkan cara pandang mereka gitu loh, tanpa adanya pikiran manusiawi. Misalnya, apakah kalau aku objectify perempuan ini nggak sakit hati? Apakah menganggap perempuan rendah ini, apakah aku juga akan menganggap ibuku juga lebih rendah gitu? Nggak ada proses pemikiran kayak gitu. Jadi, mmm, terus juga alasan kedua ya ekonomi. Kalau ekonomi dalam kapitalis itu ada istilahnya sex sells. Jadi, hal-hal yang seksualitas itu bisa menjual. Strategi pemasaran yang sayangnya tuh efektif, seperti yang dijelaskan Bingo gitu ya. Jadi kayak dia tuh bisa manfaatkan ini, misalnya kayak Mel Gibson kan manfaatkan insting biologis ya, kayak stimulasi, mmm, ya yang berbau seksual lah, untuk menarik perhatian. Nah, iklan yang menggunakan tubuh perempuan, terbukti ternyata mampu mmm, menarik perhatian konsumen laki-laki gitu. Nah, kalau kalau datanya teman-teman cari sendiri ya, itu banyak ya. Itu yang disayangkan, padahal nggak ada hubungannya, tiba-tiba mobil ini lebih menjual karena ada mmm. ceweknya, apalagi karena ada supermodel Victoria's Secret atau supermodel apa gitu kan. Oh gitu. Oh ya nih, wah guys, jadi banyak banget sebenarnya dari pertanyaan aku tadi yang mau kita bahas di materi intinya ya kan Kak. Jadi mungkin, oh ya sebelumnya ini gua mau ngingetin, kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyain ke chat Q&A, oke? Nah, gua mau reminder lagi nih. Oke, mungkin untuk Kak Lil bisa ini Kak kita melanjutkan ke sesi materinya. Oh, ke slide ya. Oh iya, heeh. Panggil Kak F dulu udah belum, Mas? Oh iya, di sini kita ditemenin sama Kak Ed juga loh. Halo Kak Ed, say hi guys. Untuk Kak Ednya Halo bisa Kak tolong E, share Kak ini PPT. sepaket sama aku. Halo halo, malam semua.
Oh ya, share screen dulu Kak Ed. Mmm, Ini keren sih ada yang ngomong "Side eye those freaking AI ads that I got." Iya emang ya AI juga gitu ya, iklan-iklan AI. Mhm, betul banget, Aduh, meresahkan kan, Kak? meresahkan. Oke, langsung ke penafian ya atau bisa dibilang disclaimer lah ya. Slide selanjutnya, jadi teman-teman harus, bukan harus ya, ya diperhatikan dulu kalau, tujuannya tuh semata-mata pendidikan ya, educational, nggak dimasukkan sebagai pengganti nasihat atau konsultasi profesional dari ahli yang qualify gitu ya. Terus selanjutnya ditujukan untuk awareness ya, tidak boleh dianggap sebagai sumber yang lengkap atau definitif mengenai topik apapun. Jadi, aku terbuka untuk masukan atau kritikan, atau istilahnya yang terkait slide atau terkait yang aku ucapkan gitu ya, silakan DM. Terus terakhir, siapapun bisa menjadi agen kesadaran atau awareness agent kejahatan seksual selama memahami batas tertentu, gitu. Oke, selanjutnya kita bahas dulu soal male gaze ya, yang tadi sudah di-spill dikit, kalau male gaze itu kan, istilahnya dari feminis ya, kritikus film Laura Mulvey pada tahun 75. Nah, Mulvey ini berpendapat kalau sinema Hollywood klasik yang dibangun atas ideologi patriarki, secara struktural tuh mereplikasi cara pandang laki-laki dalam masyarakat. Akhirnya menghasilkan 2 cara utama di mana perempuan itu diwakili dan dilihat. Yang pertama objektifikasi seksual, misalnya kayak, oh itu nanti dulu ya. Pokoknya sinema Hollywood klasik yang dibangun di atas ideologi patriarki. Nah ini udah ya, oke slide selanjutnya. Saya udah keceplosan tanpa lihat ini slide. Oke, mekanismenya itu ada 2 ya, scopofilia gitu ya, yaitu kesenangan dalam memandang orang lain sebagai objek seksual, yaitu voyeuristic. Nah, dalam film ini perempuan ditampilkan sebagai spektakel atau tontonan pasif, yang keberadaannya hanyalah untuk dilihat atau hiasan gitu loh, guys, atau to be looked at-ness. Ini teori ya, teori dari Mulvey. Sebenarnya teorinya bukan cuma dari Mulvey aja, itu perkembangan, tapi yang terkenal itu dari Laura Mulvey ini. Terus selanjutnya ada narsisme atau ego ideal, narcissism ya. Jadi kesenangan dalam identify diri dengan karakter utama yang aktif dan kuat, yang hampir selalu selalu adalah karakter pria. Jadi yang ditonjolkan tuh karakter pria, perempuan adalah hiasan intinya, gitu. Dan pada akhirnya yang pemenangnya pria, yang perempuannya itu ya trofi, biasanya kayak gitu seperti yang dijelaskan tadi ya. Nah, slide selanjutnya, nah ini ya, jadi ada 3 gitu ya. Kayak sebelumnya, selain Laura Mulvey itu juga ada Jenis Lorek ya, dia juga dosen dan peneliti, dan itu juga keren sih kalau teman-teman mau baca, cari tahu ya soal dia, Janis Lorek ya. Dan dia juga berpendapat bahwa female gaze itu berfokus pada emosi. Jadi menariknya misalnya film nih, perempuan itu emosional gitu loh kalau di film-film, yang nangis, tahu kan, yang istilahnya yang kompleks gitu kan. Pokoknya laki-laki tuh yang istilahnya yang menenangkan atau yang istilahnya mengemong, kayak gitu juga termasuk dalam, istilahnya male gaze itu sendiri ya. Jadi pandangan pria tuh kayak gitu, perempuan tuh yang nangis, yang cengeng, dan segala macem. Padahal nggak semua perempuan kayak gitu. Nah, untuk slide selanjutnya, ini kita ngebahas dari masih Laura Mulvey lagi, itu ada yang namanya 3 tingkat tatapan atau the three looks ya. Nah, Mulvey ini menjelaskan kalau male gaze itu, apa istilahnya ya, ada 3 tatapan yang terkait dalam film. Pertama, tatapan kamera, yaitu cara kamera merekam adegan, yang kayak tadi dijelasin sedikit ya, kayak nge-zoom-nya gitu kan, terus POV-nya, gerakannya, bingkai kameranya, ngarah ke situ terus kenapa ya gitu. Emang ada hubungannya sama plot gitu kan. Terus kayak misalnya, pokoknya penonton itu, apa, posisi laki-laki itu sebagai heteroseksual gitu loh. Jadi perempuan tuh ditampilkan secara terpotong-potong, hanya fokus di bagian tertentu. Ya, di superhero sering juga ya, superhero atau di anime juga ada gitu ya sayangnya. Terus yang kedua ada tatapan karakter, the look of the character. Nah ini gimana karakter pria dalam film memandang karakter wanita, yang kayak tadi ya. Jadi tatapan yang menguasai dan berhasrat dari karakter pria untuk memiliki istilahnya ya, pembenaran naratif gitu loh. Sebagai ya perempuannya jadi objek gitu, jadi trofi yang diperebutkan atau didapatkan gitu kan, dimenangkan lah gitu. Terus ada terakhir tatapan penonton, the look of the spectator gitu ya, di mana, kita yang nonton ini,
didorong untuk identify dengan tatapan karakter dan kamera laki-laki. Jadi kita tuh istilahnya diarahkan, "Oh ini ya? Oh ya udah yang mau perempuan tuh begini," gitu loh. Jadi sehingga penonton, perempuan pun nggak sadar dipaksa untuk melihat diri mereka. "Wah iya cantik banget ya di aku nggak kayak gitu sih," kayak gitu-gitu. Nah, untuk selanjutnya, ini yang bikin menarik ya teman-teman ya, manifestasinya male gaze gitu. Yang kayak tadi disebutkan ya dari sudut kamera ya, yang teman-teman bisa lihat, alih-alih wajah atau aksi mereka atau kayak kedalaman, karakter mereka gitu ya dalam berakting aktrisnya, tapi yang disorot itu mulu gitu loh. Terus selanjutnya pakaian gitu ya, di sana perempuan, pakai pakaian yang nggak praktis, yang ribet gitu, atau yang menampilkan lekuk lekuk tubuh lah istilah kayak gitu. Terus disebutkan atau diceritakan pasif gitu ya, yang seperti dijelaskan tadi ya. Terus, iklan gitu ya, misalnya menggunakan tubuh perempuan untuk menjual produk yang ada hubungannya. Itu manifestasi male gaze. Apakah manifestasi male gaze juga berakibat ke kehidupan kita sehari-hari? Nah, itu akan dijelaskan nanti ya, karena ini berkaitan. Lalu selanjutnya kita bahas soal objektifikasi. Kalau tadi male gaze itu adalah tatapan pria gitu ya, cara pandang pria. Nah, sedangkan objektifikasi slide selanjutnya yaitu tindakan memperlakukan atau memandang seorang sebagai benda, komoditas, atau objek yang tadi seperti dijelasin ya, dari manusia pindah ke jadi objek nih. Nggak punya perasaan, nggak punya feeling gitu, nggak punya otonomi. Jadi tanpa mempertimbangkan kepribadian, perasaan, dan subjektifikasi mereka. Subjektivitas, sorry, mereka. Jadi akhirnya yang kayak tadi ya, dianggap barang gitu loh. Ah, masa sih sekasar itu? Nih kita jelasin ya. Jadi intinya dia tuh merenggut kemanusiaan dan otonomi seseorang. Nah, seringkali pada tubuh perempuan, ya, objektifikasi seksual, di mana seseorang direduksi hanya menjadi bagian tubuh atau penampilan fisiknya untuk pemuasan orang lain, gitu. Nah, apakah ada kaitannya? Oke. Sebelumnya, ada namanya Martha Nussbaum tahun 95 ya. Dia itu adalah seorang filsuf dan dia juga membedakan objektifikasi menjadi 7 aspek gitu ya. Salah satunya adalah reduction to appearance. Teman-teman bisa baca itu ya, cari, Martha Nussbaum gitu ya, tulisannya ya Martha pakai H sama Nuss gitu ya, Nussbaum gitu ya. Terus ada denial of agency. Nah, dia juga sama kurang lebih, jadi dia mengabaikan kedalaman individu, kehendak, dan perasaan perempuan. Jadi perasaan perempuan itu bukan paling utama yang dilihat oleh kita. Kalau kita ini orang-orang yang suka objektifikasi seseorang gitu ya. Jadi yang dilihat itu apa? Tubuhnya gitu. Emosionalnya gitu, kayak gitu. Jadi kayak, mmm, ya intinya gitu ya. Jadi secara efektif menolak otonomi perempuan, karena tubuhnya itu dikendalikan atau dinilai oleh standar eksternal. Nah, standar eksternalnya apa? Male gaze tadi. Jadi bukan oleh diri sendiri. Perempuan juga difungsikan sebagai simbol, kayak gitu ya. Nah, untuk itu kita jelaskan perbedaan dan hubungan, setelah kita bahas soal Martha Nussbaum. Selanjutnya, kalau objektifikasi adalah hasil atau tindakan yang mereduksi manusia jadi objek, male gaze itu perspektifnya atau cara pandang dalam media visual. Nah, objektifikasi itu cakupannya lebih luas ya, bisa terjadi di mana aja gitu ya, sosial, media. Sedangkan male gaze itu spesifik pada representasi visual film, foto, iklan gitu ya, atau komik yang didominasi oleh maskulin atau pria. Nah, male gaze ini adalah salah satu mekanisme yang melanggengkan objektifikasi perempuan dalam budaya populer, dampak utama dari male gaze. Gitu teman-teman ya. Nah ini, lalu dampaknya lagi nih, dampak lainnya, dampak, objektifikasi dan male gaze itu apa sih? Yang pertama ada namanya internalisasi. Jadi perempuan belajar memandang diri mereka sendiri melalui lensa laki-laki gitu ya, male gaze gitu, menyebabkan kecemasan, gangguan citra tubuh, dan penurunan kepercayaan diri, yaitu insecure. Yang kedua, menciptakan ketidaksetaraan. Jadi memperkuat hierarki gender di mana pria adalah subjek aktif dan berkuasa, sementara wanita adalah objek pasif. Salahnya di mana ya? Cie, entar yang kedua kan bilang, "Enggak ah, bener lah, laki-laki lebih berkuasa." Oke, nanti kita jawab juga gitu kan. Yang ketiga, kekerasan seksual. Normalisasi pandangan bahwa perempuan adalah objek yang tersedia dan dapat berkontribusi pada budaya yang permisif terhadap pelecehan. Jadi mereka tuh mengizinkan, karena objektifikasi dan male gaze ini yang seperti diceritakan tadi ya, kalau misalnya orang itu dianggap perempuan tuh dianggap kayak, "Oh, tubuhnya yang begini," ya udah gitu, berarti nggak apa-apa dong, ya nggak? Salah sendiri ditunjukin, salah sendiri pakai baju itu. Akhirnya
Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah kejahatan seksual, catcalling, ya Mmm, mohon maaf ya seperti pemerkosaan dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman hubungannya. Nah, lalu nih kalau ada yang nanya, female gaze female gaze itu ada nggak ya gitu? Ada. Nah ini, slide selanjutnya, apakah female female gaze itu kebalikan dari male gaze? Jadi laki-laki nih yang di-objectify? Tidak, tidak gitu ya. Jadi female gaze itu adalah cara pandang yang melawan narasi. Jadi dia tuh melawan narasi objektifikasi dan, apa istilahnya ya, yang kayak male gaze tadi. Jadi dia menampilkan perempuan sebagai subjek yang utuh, kompleks dan memiliki pengalaman emosional. Kalau teman-teman tahu film-film sekarang ya banyak film-film yang istilahnya perempuan dominan kayak Little Women kan atau film-film remake, Jane Austen atau segala macem, atau film superhero ya kan, di mana tokoh utamanya perempuan, perempuannya otonom gitu kan, yang fokusnya ke perempuan lah istilahnya. Karena emang tokohnya perempuan gitu loh, jadi nggak dibuat-buat gitu. Terus yang kedua, menghadirkan subjektivitas perempuan ya, jadi bukan menampilkan fisik mereka untuk kepuasan orang lain. Terus juga sutradara dan penulis perempuan secara sadar menempatkan pengalaman perempuan di pusat cerita. Jadi ya fokus ke perempuan juga intinya ya. Akhirnya ya udah menyeimbangkan representasi gender. Jadi laki-laki juga, menunjukkannya begini, ya kan tokoh utama laki-laki, ya udah fokus ke utama laki-laki aja gitu loh. Kenapa perempuannya harus begini-begini? Nah gitu juga dengan perempuan. Perempuan juga, dinarasikan tokoh utama perempuan ya begini-gini gitu, mhm tanpa mhm. harus objektifikasi gitu loh. Nah itu ya female gaze. Nah, jadi female gaze itu adalah konsep atau konsep tandingan gitu ya, gitu. Ya emang, wah wah kecewa kok nggak gitu, kan laki-laki juga bisa diobjektifikasi. Iya bisa, nanti kita jelasin ya, tenang aja gitu ya. Jadi, mmm, dampaknya tadi udah ya, apalagi ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah tadi ya, oh udah ya dampak tadi ya? Oh udah, dampak kedua nih, sorry sorry. Nah ini ya, beberapa kritikus berpendapat bahwa female gaze dapat jatuh ke dalam jebakan ya, jadi objektifikasi laki-laki atau hanya membalikan peran, bukannya membongkar struktur gaze itu sendiri. Siapakah yang menatap? Apakah female female gaze hanya dapat dilakukan oleh sutradara perempuan? Nah itu. Apakah female gaze hanya berlaku untuk pandangan perempuan heteroseksual ataukah ia harus mencakup perspektif queer, non-biner, atau beragam lainnya? Ini kritiknya ya. Ini saya salah deh, sorry sorry. Jadi judul saya itu kritik dari female gaze ini. Jadi female female gaze ini, beberapa kritikus tuh mikir gitu ya, atau berpendapat, termasuk kritikus, feminis. Kok, kenapa, istilahnya female gaze ini hanya apa ya, malah memperkuat perempuan gitu loh, bukannya laki-laki juga valid ya? Laki-laki juga bisa diobjektifikasi, iya betul gitu kan. Terus, siapa yang menatap gitu kan, gitu. Mhm Bukan apa ya, apalagi istilahnya kayak, gimana dengan queer, non-biner, dan beragam lainnya, karena memang itu ya, kayak agenda dari, sosial movement itu adalah keseluruhan ya, tanpa memandang bulu gitu. Masyarakat adat juga, gender juga, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal self objectification dulu ya. Nah, apa itu? Jadi menganggap sensualitas sebagai otonom dan subjektifikasi diri. Jadi sensualitas itu diekspresikan untuk diri sendiri, sebagai ekspresi kepercayaan diri. Jadi seorang perempuan dia menunjukkan dirinya kalau dia itu percaya diri, nyaman dengan diri dia, dengan pakaian dia, dengan tubuh dia, atau pengakuan atas hasrat atau identitas pribadi. Nah, self self objectification ini dalam arti inti dari empowerment. Jadi pilihan memilih untuk berpenampilan begitu, atau berekspresi seperti itu. Jadi ada kehendak bebasnya atau ada agensi, gitu. Jadi ada juga penguasaan diri atau ada mastery atas tubuh sendiri ya. Dia, "Ya aku seksi kok, aku nyaman kayak gini, bajuku emang kayak gini, mau gimana apa, emang aku nyamannya begini," gitu. Jadi disebutkan sebagai afirmasi diri yang menegaskan subjektivitas dan menentang pandangan bahwa penampilan fisik itu harus selalu disensor. Gitu loh, "Enggak lah, aku ngerasa empower dengan pakaianku begini." Oke, terus pasti banyak yang, "Hah, kok gitu?" Oke, selanjutnya lagi, slide selanjutnya, ada namanya kritik self objectification. Nah, self objektifikasi atau objektifikasi diri ini juga bisa pedang bermata dua ya bisa dibilang ya. Jadi, satu sisi, ketika perempuan menginternalisasi male gaze dan mulai memandang, mengevaluasi nilai diri, oke dia baru mulai kayak objektifikasi diri, dia mulai ngerasa kayak, "Oke,
male gaze itu valid ya, oke emang perempuan tuh harus pakaian seksi, oke aku akan berpakaian seksi supaya dapat divalidasi oleh laki-laki. Nah, bisa juga kayak gitu kan. Itu juga contoh dari, definisi, istilahnya definisi lain dari objektifikasi lah atau bisa bisa dibilang efek samping lah ya gitu. Jadi akhirnya menggeser fokus perempuan dari perasaan dan pengalaman internal jadi penampilan eksternal semata. Jadi kita yang nonton nih perempuan, ya udah valid emang, Megan Fox tuh cantik, emang seksi, aku mau jadi kayak dia deh, aku mau rambutnya kayak gitu, bibirnya kayak gitu, badannya kayak gitu, supaya apa ya, supaya laki-laki ngeliat aku, gitu. Kayak gitu. Jadi dia mengobjektifikasi dirinya. Jadi itu efek sampingnya ya. Jadi slide selanjutnya ya, dia mantau dan menilai atau penampilan fisik gitu ya, dari sudut pandang pengamat luar. Jadi dia tuh bukan ngeliat dirinya bukan dari POV dia murni gitu loh, bukan dari mengutamakan kenyamanan dia, gitu kan. Tapi ngutamain apa yang pendapat observer ini gitu loh. Yang harusnya seorang perempuan atau laki-laki juga ya, harusnya energi kita digunakan untuk tugas-tugas yang produktif ya, kreatif gitu kan, atau hal-hal yang sosial malah dipakai untuk memonitoring diri, yang akhirnya berbuah kecemasan atau insecure gitu ya, akan penampilan gitu ya, atau rasa malu terhadap tubuh, body shame gitu. Itu juga ya, jadi kayak malu bertubuh begini yang sesuai sama aktris atau yang tampilkan media gitu. Terus akhirnya ketergantungan sama validasi eksternal atau standar kecantikan yang nggak realistis atau nggak stabil. Kayak perempuan lingkar pinggang harus segini gitu kan, pahanya harus begini gitu kan, terus harus begini ya, pokoknya gitulah ya. Akhirnya melanggengkan male gaze dan struktur patriarki gitu. Dengan internalisasi pandangan yang mereduksi nilai perempuan jadi fisik semata. Individu tuh nggak secara nggak sadar menjadi orang yang perkuat sistem yang menindas mereka. Akhirnya ya udah melanggengkan, male gaze itu sendiri gitu kan. Nah, kita langsung jawab ya soal studi kasus ya, yang tadi kan ada yang nanya nih, studi kasusnya. Nah, kita coba slide selanjutnya, virtual gamer nih. Nah, gimana ya teman-teman? Gimana tuh, kok bisa virtual gamer jadi male gaze atau objektifikasi? Coba slide selanjutnya, Ed. Jadi ada tekanan estetika, Ed, slide selanjutnya. Oh ya, jadi, apa ya istilahnya ya, karena emang virtual gamer itu didominasi ya istilahnya kayak ruang yang didominasi oleh laki-laki gitu kan, ada tekanan nggak langsung untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu. Misalnya kayak gini, kayak fokusnya pada penampilan, bukan pada keterampilan gitu. Misalnya kayak komentar dan chat di live stream, kayak fokus ke pakaian, riasan, atau kalian juga kayak itu jangan-jangan komennya kayak gitu, atau kayak komen waktu streamer cewek tuh kayak gitu, "Kok bajunya begini sih, terbuka dong," gitu kan. "Ah, Mhm. cewek kalau nggak cantik ngapain jadi gamer," kayak gitu. Itu ada gitu kan. Pokoknya daya tarik fisik itu utama gitu. Atau kayak, "Oh ya, ikut party kita deh atau ikut grup kita boleh deh, tapi harus cantik ya, harus seksi ya," kayak gitu. Daripada kemampuan game-nya yang dinilai. Apalagi kayak analisis strategi ya, boro-boro gitu kan. Terus contoh komentarnya tuh kayak gini, kayak, "Cantik banget ya hari ini," gitu kan misalnya, nanti kayak, "Pakaiannya bikin gagal fokus." Nah, siapa tuh? Daripada kayak, "Wah, strateginya keren nih," gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak kayak gitu nih? Terus pose dan sudut kamera juga disengaja, akhirnya apa? Akhirnya streamer itu objektifikasi diri dia gitu loh. Dengan cara apa? Walaupun ya mungkin dia ngerasanya bisa juga kayak, "Oh, aku pede kok baju kayak gini, emang aku kayak gini," itu juga bisa. Tapi orang lain juga memandangnya, "Wah, kasihan ya kok dia jadi harus kayak gitu," gitu kan, objektifikasi diri dia. Jadi ya kayak sadar atau nggak sadar, ya pakai sudut pandang kamera yang kayak posenya nunjukin itu gitu kan, kayak, "Halo guys," terus kayak, tau kan yang tahulah ya teman-teman misalnya di YouTube gitu kan. Akhirnya menarik perhatian male gaze lagi gitu kan. Dan akhirnya ngedorong objektifikasi komentarnya gitu. Jadi kayak, jadi akhirnya kayak bilang, "Oh perempuan perempuan yang cakep ya yang main game," gitu. Daripada kayak pemain game yang keren gitu. Akhirnya media juga kayak gitu kan, pemain cantik gitu, gamer seksi asal gini. Nah, kayak gitu kan, media juga turut, promosikan itu, gitu teman-teman. Gimana sama sama yang di kehidupan kita, bisa juga ya teman-teman, misalnya gini, teman-teman di sekolah atau di kampus, bergeng gitu ya, circle atau di Discord ini ya, mmm, pokoknya mengundang, apa ya, dalam dalam circle itu hanya mengundang perempuan yang cantik atau seksi dibandingkan, kualitas dia, gitu. Nah itu juga udah termasuk male gaze ya.
Jadi kalian berpikir kalau perempuan itu harus berpakaian begitu, bertatapan begitu, bermake up Mhm. supaya apa? Supaya dianggap cantik gitu. Apakah ada? Nah, kita refleksi sama-sama ya teman-teman. Atau misalnya kalian juga ngelihat ibu kalian, adik kalian, kakak kalian, bahkan pasangan kalian kayak gitu. Yakinlah ya, yakinlah itu akan promosikan insekuritas dia, gitu. Ketika, kata-kata yang kamu gunakan, afirmasi yang utama kamu yang sering kamu lontarkan adalah make up-nya bagus, kamu cantik, bermake up, dibandingkan ngafirmasi keseluruhan dia. Kalau dia tuh pinter, dia punya kualitas ini, "Kamu pinter gambar ya, kamu pinter deh, ngomongnya keren deh," gitu. Nah itu, perempuan juga ya, teman-teman perempuan di sini juga, kalau misalnya menemukan teman-teman lain, maupun laki-laki atau perempuan kayak gitu, ya itu tadi ya, teman-teman kasih tahu rasionalnya apa. Karena nggak rasional yang dilakukan oleh orang-orang yang male gaze atau objektifikasi ini gitu kan. Kenapa yang ditunjukkan kalau misalnya ditanya, "Perempuan tuh harus cantik." Loh, emang kenapa laki-laki nggak boleh emang laki-laki boleh jelek gitu? Kenapa? Alasannya apa? Gitu kan. Emang perempuan cantik nggak pantas buat hidup kah kasarnya atau untuk apa gitu kan. Nah, teman-teman bisa nanya kayak gitu atau rasionalitasnya gini, ditanya kayak, "Oh, apa, lah perempuan emosional loh, laki-laki juga emosional loh." Nah, ini namanya toxic masculinity tuh kayak gitu ya. Laki-laki itu juga emosional, kenapa? Karena gini, laki-laki dalam toxic masculinity itu nggak boleh bercerita. Nggak boleh bercerita, nggak boleh curhat, karena dianggap cengeng. Akhirnya apa? Akhirnya banyak terjadi kasus di mana laki-laki itu melakukan kriminal, ya kan? Senggol bacok, bener nggak? Ngamuk, tiba-tiba KDRT, apalagi tiba-tiba maaf ya, ini juga sempet disinggung sama LBH Apik ya, kasus bunuh diri tertinggi. Nah, intinya tuh, berkaitan gitu loh teman-teman, jadi jejaringnya kayak gitu, berkaitan. Dari apa? Dari ya itu tadi ya male gaze, objektifikasi seksual, patriarki, dan lain sebagainya. Makanya kalau dibilang apakah patriarki itu negatif, kalau aku pribadi dibilang, apa istilahnya ya, kalau patriarki itu notabene full negatif, itu tergantung, sudut pandang dan cara teman-teman, apa istilahnya ya, menilai satu perbuatan gitu loh. Istilahnya ngelihat kayak patriarki ini, kenapa perempuan dianggap kelas 2? Kenapa gitu? Kenapa perempuan nggak boleh jadi pemimpin, itu kenapa? Nah, kalau ada jawaban rasional mungkin bisa diterima gitu, gitu. Rasional tuh apa, ya ada datanya gitu kan, ada rasional lah intinya kayak gitu. Lanjut, nah gimana? Nah, jawaban yang ditunggu-tunggu ya, apakah laki-laki juga bisa diobjektifikasi? Bisa. Sama artinya, yaitu mereduksi laki-laki menjadi alat pemuas hasrat seksual atau daya tarik visual semata. Jadi tubuhnya diperlakukan sebagai objek visual yang ideal. Seringkali apa, fokus kepada otot, kekuatan, atau estetika tertentu, misalnya harus kayak opa-opa gitu kan, atau kayak harus mirip siapa gitu ya, aktris gitu ya. Ya gitulah ya, yang lagi-lagi dipromosikan oleh iklan, media sosial, dan sinema. Nah, tapi catatannya, objektifikasi laki-laki itu masih di bawah struktur sosial patriarki. Akhirnya tetap menempatkan laki-laki di posisi kekuasaan yang sistemik. Jadi tetap yang paling merendah itu ya perempuan tadi gitu loh. Kenapa? Nah, slide selanjutnya, secara nggak langsung berkolerasi dengan ketidaksetaraan kekuasaan gender atau normalisasi kekerasan seksual sistemik seperti yang telah diakibatkan oleh male gaze terhadap perempuan gitu. Nah, karena jadi sisinya gini, ketika, teman-teman pernah tahu kan kalau tiba-tiba di komentar media sosial ada yang bilang, "Oh, rahim saya anget Mas," kayak gitu, atau yang kayak gitu kan. Itu kan termasuk pelecehan juga ya. Nah itu, karena dia kayak ngerasa, kayak ada istilahnya balasan, "Oh, perempuan diginiin, laki-laki juga digituin dong." Nah, kayak gitu. Terus juga, meskipun juga kayak gitu pun ya, praktik ini tetap berbahaya bagi laki-laki gitu loh, karena apa, dia menciptakan standar tubuh yang nggak realistis gitu loh. Bayangin deh. Ya sama juga ya, ada body shame juga gitu kan, ada masalah self esteem juga, harga diri juga. Jadi makanya teman-teman, apa ya, istilahnya ini tuh ajang refleksi diri kita gitu loh. Apakah kita sudah, pernah melakukan objektifikasi atau milgis? Nah, kalau iya, saatnya teman-teman mengubah cara pandang itu dengan apa ya, dengan banyak membaca, literasi itu penting gitu kan. Terus dengan literasi apalagi? Misalnya teman-teman di sekolah atau di kampus itu jadi agen apa ya, awareness kejahatan seksual, ngebahas soal kayak gini juga gitu loh. Ada tuh kalau teman-teman googling, bukan googling, cari di Instagram dulu deh, di pencarian ya, cari tuh, mmm, SMA apa ya, SMA ini anti kejahatan seksual itu ada, anti bullying ada. Jadi mereka tuh bikin istilahnya, mmm
OSIS tuh ya, apa istilahnya, kelompok khusus lah gitulah, apa istilahnya itu, untuk, mmm, apa ya, mengkampanyekan awareness ini teman-teman. Jadi awareness-nya nggak cuma kejahatan seksual aja, apa aja, ada bullying gitu kan, gitu. Nah tujuannya apa? Supaya misalnya SMA Negeri 1 misalnya, SMA Negeri 1 Palembang mempromosikan itu, maka dia akan istilahnya memberikan rasa aman kepada istilahnya itulah, makanya punya komitmen juga gitu loh. Kalau SMA ini bertekad untuk menolong korban kejahatan seksual. Nah, dengan cara apa? Ya itu salah satunya edukasi. Edukasi dengan salah satunya apa? Ya ini topiknya topiknya objektifikasi juga sama male gaze gitu loh, teman-teman. Jadi, aku ini sedang istilahnya kayak ngasih tahu teman-teman nih, istilahnya ngafirmasi juga kan, teman-teman tuh bisa, teman-teman tuh keren. Ketika aku ketemu teman-teman Discord tuh, ya cara ngomongnya keren gitu kan, mereka banyak baca. Aku gitu manfaatkan untuk apa, ya untuk awareness ini gitu loh. Karena awareness ini harus berulang-ulang, harus terus-terus menerus gitu, harus disebarkan gitu loh. Kita juga tahu sendiri ya, kenapa banyak kasus kejahatan seksual, ya ini tanpa disadari dari objektifikasi, dari male gaze, gitu loh guys. Oke, oh ya ada pemutaran ini sih, video singkat sih. Langsung aja ya, ada 2 video, satunya tentang streamer game ya kalau nggak salah, sama Milgis. Milgis di film ya. Coba Ed. Oh wow, ayo guys coba kita lihat sama-sama. Oh ya, untuk Khalil juga bisa rehat sejenak ya Kak. Kita rehat sebentar, minum Ya dulu. minum dulu. Oke, iya. Mungkin iya selagi nunggu Kak Ed ya guys. Wah, gimana sejauh ini? Banyak nggak sih hal-hal yang kayak menurut gua pribadi ya, menurut aku pribadi, itu kayak, oh baru tahu, oh ternyata gitu ya. Kayak misalnya nih, mungkin aku ambil beberapa poin tentang self objektifikasi kayak, oh ternyata kita sendiri itu bisa apa ya? em, bisa meletakkan kita sebagai pelaku dan korban gitu jatuhnya. Dan juga tentang objektifikasi pada seksual laki-laki yang dimana iya bener yang kayak Khalil bilang tadi, misalnya kalau ada orang komen di kolom TikTok atau kolom Instagram gitu kan chatnya kan kayak aduh rahimku hangat, itu tuh kadang guys yang kita kira bercandaan, yang kita kira kayak harmless, itu aja bisa apa ya jatuhnya kan ini kekerasan seksual maksudnya. Iya, kita jadinya malah melecehkan si orang tersebut yang ada di postingan begitu, guys. Mungkin iya tanpa sadar, oh dan juga mungkin dengan kita terlalu sering mengafirmasi look orang, mungkin niatan kita itu positif, niatan kita itu baik. Cuman ya, tapi kalau misalnya itu terus yang di point out jatuhnya itu malah bisa membuat insecurity terhadap orang yang kita lagi komenin gitu. Oh ya, untuk Kak Ed, jika sudah bisa diputar, silakan ya Kak. Oh ya, oke. Wih, lagi live nih apa aku aja coba ya. Oh, oke oke. Ini ya. Mana sih ini ya? Oke, ada sih. Oke, ini deh. Ada ya? Ada Udah nggak? Mas, kelihatan kelihatan. Oke. This Suaranya is ada. why girls should not do anything other than be a woman. Do not play Overwatch, you fat, ugly, pimple-ridden face whore. I don't care what the pick. We just have to kill. Well, is that a grill? The girl gamer. It's a grill gamer. Retweet if you're a furry gamer. Am I right, boys? Unfortunately. Mercy's not working out for you, dumb. Learn how to play a proper character. 45 hours and you still suck. I guess girls just suck at video games in general. You stupid whore. Wow. So, can we play around the Junkrat idea? Go Can you back to the get- kitchen. Excuse me? I'm pretty sure I didn't stutter. That's a Mercy main. Well, I can play whichever healer. I just am playing a lot of Mercy because she's How about really you play, good. go to the kitchen?
Damn, that's savage. Why don't you play some more support characters like a female typically would play? Milgis. God forbid you'd be one of those good females who actually. I would play Why are you attacking me for being a girl? What, you have nothing else to say? Aww. Alright. Just mute him and just move on. It's fine. Dude, you're Junkrat, main. You're zero in my eyes. Yeah, well, your eyes are zero, like, so. They have all the skins. Did I ask you? I have all the. Get off my. No one can hide. Great. Okay, Reaper, can you actually go die? Ini tadi yang dibilang soal ini ya objektifikasi kayak Milgis ya. Jadi tatapan player itu terhadap perempuan ya seksis juga ya. Jadi kayak go back to the kitchen. Ya siapa yang nggak mau ke dapur banyak makanan kan di situ. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Iya kedengeran. Tapi Ya kecil kayak kok gitu kan. suaranya. Oh kecil ya, ya pokoknya tadi kalau dijelasin tuh emang ada, jadi intinya player pria tuh bilang kan dengan male gaze-nya, bilang go back to the kitchen secara seksis gitu kan, atau kayak nunjukin apa gitu ya ke tubuh dia atau kayak support kamu tuh support gitu kan. Ada juga video yang bener-bener menjurus ke pelecehan ya. Kalau yang ini tuh dia bilang kamu tuh cewek harusnya yang ngambil support kayak gitu dan segala macam. Jadi kayak kesel ya kan akhirnya di-report kayak gitu. Nah kalau ini istilahnya male gaze di perfilman istilahnya ya. Whoa, nice headers. You've got a high-rise double pump carburetor. That's pretty impressive, Sam. Double pump? It squirts the fuel in so you can go faster. Oh. I like to go faster. It looks like your distributor cap's a little loose. Yeah? How'd you know that? My dad, he was a real grease monkey. He taught me all about this. I could take it all apart, clean it, put it back together. That's weird. I just wouldn't peg you for mechanical. Well, you know, I don't really broadcast it. Guys don't like it when you know more about cars than they do. Especially not Trent. He hates it. Yeah, no, I'm cool with, females working on my engine. I prefer it, actually. Kan. Jadi kalau yang tadi itu yang barusan ya, cuplikan film Transformer. Saya juga nonton sih masalahnya. Dan itu dibilang apa ya, si Megan Fox kan jago mekanik tapi yang dikomentarin kan ya kayak gitulah ya, nggak lazim perempuan tahu mekanik gitu, terus kayak dilihat tatapannya udah kayak ngelecehin kayak gitu. Mungkin dulu ketika nonton waktu masih kecil ngerasa nggak gitu peka. Nah, setelah awareness ini kita jadi lebih peka. Apakah teman-teman masih merasa, normal-normal aja tuh ngerasa kayak, wow it hits different. Wah ini ngeri sih kayak gitu. Atau gimana gitu kan. Iya Oke, guys. segitu saja dari aku dan Ed. Silakan ada yang mau bertanya? Oke. Mungkin oh ya Kak, ini sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, dan juga supaya teman-teman mungkin mau ngumpulin pertanyaan lagi nih, ayo guys. Aku mau nanya duluan boleh ya Kak? Oke, aku mau nanya nih kalau misalnya kita di posisi sebagai orang yang melihat kejadian itu terjadi, misalnya kita melihat orang diperlakukan seperti itu, dijadikan objek atau kita melihat korban begitu Kak, tapi kita bukan korbannya. Apa yang harus kita lakukan ya Kak? Betul. Wah ini yang benar-benar bagus ya, maksudnya ini juga bagian dari awareness, fundamentalnya lah istilahnya. Jadi bisa dibilang kita sebagai saksi ya, atau ngelihat langsung atau nggak ngelihat langsung nih, kita sebagai pendamping berarti, pendamping korban. Nah, apa yang kita lakukan jangan diem. Kenapa? Karena diem itu artinya kita udah jadi bystander. Dalam bullying juga ada ya bystander ya, atau enabler kalau dalam kasus kejahatan seksual. Kalau enabler tuh kalau kita ngomong, tapi kita nggak memvalidasi korban, malah membela pelaku. Misalnya dibilang, "Mau salah lu sih kayak gini," gitu loh. "Lo udah ini belum? Udah ngomong sama pelakunya belum? Coba lo omongin." Mungkin pelakunya itu bercanda. Nah, dia enabler gitu atau, bystander ya. Bystander tuh jangan dihiraukan ya teman-teman. Bystander tuh efeknya selain membuat korban tuh takut buat lapor, nggak ngerasa tervalidasi karena kita diem aja kan. Atau yang kedua malah melanggengkan atau malah membuat, perundungan, ini juga perundungan ya konteksnya, dan kejahatan seksual tuh escalated.
Jadi jangan diem aja. Jadi apa yang kita lakukan, pertama tanya, korban, "Eh, aku dengar kamu gini ya, maaf ya sebelumnya, aku coba bantu kamu," gitu. "Aku di sini tujuannya buat bantu, aku nggak mau mihak pelaku," gitu kan. Terlepas kita nggak ada bukti atau enggak, kita dengerin dulu ceritanya, gitu kan. Nah, setelah cerita korban diceritakan, terus cari kalian ini lagi di domisili mana. Misalnya kalian ada di Jabodetabek ya, biasanya udah ada tuh LBH Apik gitu ya. Teman-teman bisa cari di Instagram LBH Apik ya, Lembaga Bantuan Hukum Apik gitu. Nah, di situ teman-teman bisa simpan kontak daruratnya, kalian mau cewek maupun cowok gitu ya, share ke orang tua juga, ke saudara kalian, jadikan kontak darurat. Nah, kalian dampingi korban untuk ngelapor. Nanti kalian hubungin ada WhatsApp-nya, nanti mereka kasih formulir, kalian isi formulirnya gitu kan. Terus kalian juga bisa, kasih tahu korban ini butuh dampingan psikologi pastinya ya, atau dampingan hukum. Nah, biasanya korban ini takut kan, "Ah, nggak mau ah, nanti kalau ini kenapa-napa, kalau hukum nanti kenapa-napa." Nah, kalian kasih afirmasi lagi, "Oke, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau dilanjutkan, tapi please lapor dulu, kita dengar." Karena ada opsi lain selain melapor ke polisi, apa? Yaitu mediasi. Mediasi ini ditengahi oleh pengacara. Dan semuanya gratis ya teman-teman, pro bono, gitu. Nah, nanti baru diarahkan ke, konsultasi gratis, tapi, online atau offline ya, dan ini kerjasama sama Yayasan Puli. Mungkin di Minerva Cafe pernah ya sebelumnya ngebahas soal ini, dan ini akan berulang terus teman-teman, gitu. Kok teman-teman punya server, kan teman-teman bisa bikin kayak gini gitu loh. Sebarin gitu, banyak baca gitu ya di LBH Apik, Komnas Perempuan gitu. Tapi kenapa nggak lapor ke polisi? Nah, kadang kita tahu sendiri ya, awareness itu belum menyentuh semuanya, termasuk kalangan aparat. Itu aja yang bisa aku bilang. Makanya, apa yang harus kita lakukan, ya kita banyak baca, kita dampingin korban, kita validasi korban, jangan sama sekali kalian nanya, "Kok bisa kayak gitu? Kamu nggak ngebela?" Wah, kacau. "Kamu nggak ngelawan?" Nah, itu jangan sama sekali dilontarkan oleh temen ya, kayak kalian ya, gitu. Itu kenapa ya, itu kayak bikin dia berpikir, "Oh iya ya, aku salah." Gitu. Intinya jangan nyalahin dia dulu, jangan ngevaluasi perbuatan dia dulu, fokus kalau pelaku itu salah. Langsung aja, lapor ke pelaku. Kalau perlu cari tahu namanya gitu ya, walaupun dia apalagi kalau pelakunya teman sendiri, wah lebih-lebih lagi teman sendiri. Kamu sebagai temennya harus ngasih tahu dia, marahin dia gitu loh. Kamu nolong korban, "Nih temen gua tahu tempatnya, gua kasih tahu namanya, kasih tahu alamatnya, kasih tahu," gitu loh. Kenapa? Supaya apa? Supaya apa ya, membantu korban dalam istilahnya membantu LBH juga ya, dalam apa, dalam melacak pelaku gitu loh. Nah, teman-teman juga kalau mau misalnya gitu ya, "Mau dong ini bikin ginian," gitu, "gimana?" Gitu kan, nanti bisa hubungin aku gitu, nanti aku coba kasih materinya boleh kalian sebarin langsung ya. Jangan lupa juga istilahnya ini juga sedikit pengalaman ya, aku pernah di server besar ya, yang puluhan ribu member, 50.000 lah sekarang ya. Dan walaupun dia punya bot yang transparan banget ya, dia ngasih tahu namanya siapa, pelakunya apa gitu ya, sanksinya apa, jelas gitu kan. Mmm. Tapi tetap ketika saya nge-share kayak gini, itu masih ada komentar yang kayak, "Wah, kalau laki-laki keenakan digituin. Wajarlah perempuan sakit pasti iya gua tahu, tapi kalau laki-laki keenakan." Itu ada loh. Dan lucunya staf lain tuh nggak bertindak sama sekali, nggak negur. Gitu, akhirnya kita yang negur sama yang ngomong itu, akhirnya ternyata yang ngomong itu tuh nggak tahu apa-apa, karena masih masih SMA, dan dia nggak tahu apa-apa, dan dia nggak baca, dan dia asbun gitu. Aku kasih tahu ke dia, laki-laki juga sakit kalau dilecehin, juga bisa trauma, bisa bunuh diri gitu. Nggak bisa kita ngomong kayak gitu, "Ya tapi dia diem aja." Kalau kamu baca artikel psikologi, Halodoc, itu banyak di Google. Google gratis gitu kan. Nge-freeze, ada namanya freeze gitu. Mereka bisa nge-freeze, nggak bisa ngelawan. Nggak keenakan itu gimana sih? Kok keenakan bukan pelecehan namanya, bener nggak teman-teman? Konsen kan, sama-sama melakukan, gitu aja gitu. Maaf ya kalau panjang ini sekalian sih pertanyaannya bagus gitu, bagus banget sekalian gitu. Tapi rata-rata itu sih Kak, kayak orang-orang yang melakukan itu mereka nggak sensitif ya, mereka kayak nggak sadar gitu loh. Karena emang Ya, minim ini kali ya, minim pengetahuan. kalau pelaku gitu ya, Iya, heeh. juga ada kesempatan sih, dan juga bisa juga kecanduan pornografi juga itu.
Nah, itu teman-teman harus ini ya, dibilang, "Oh, gua nggak apa-apa konsumsi porn," gitu ya, jarang-jarang. Nah, itu hati-hati ya. Ketika teman-teman udah ngelihat seseorang tiba-tiba tiba-tiba kok transparan ya bajunya, nah itu udah bahaya itu. Harus konsultasi ke psikolog tuh kalian. Itu udah kecanduan. Gitu. Makanya kayak, awareness PMO tuh juga penting ya, gitu. Ah, iya, Gitu. bener banget. Oh ya, ini Kak, aku udah ngecek di chat Q&A, wah banyak banget nih kayaknya yang udah Oh, gitu. penasaran ya, heeh. Oke, mungkin bisa kita ini ya, bacain satu-satu pertanyaan yang udah dikumpulin. Oke, Boleh pertanyaan boleh. ini oh ini untuk host-nya ya? Oke, gimana menurut host? Oh, dari Luo Chart. Menurut host, apakah ada hubungan antara patriarki dan hypergamy pada perempuan? Oke. Mungkin aku bisa coba jawab semampu aku ya, nanti bakal dibantu sama Kak Lil. Oke. Oke. Kalau ini, menurut aku sih sebenarnya dalam patriarki ya, laki-laki kan itu dianggap sebagai pencari nafkah dan pemegang kekuasaan tertinggi, sedangkan perempuan itu kan sering diajarkan untuk mencari keamanan dan melalui status dari si laki-laki yang lebih mapan, ya kan kalau dari patriarki. Jadi akibatnya muncul kecenderungan untuk hypergamy, yaitu keinginan perempuan untuk menikah atau berpasangan dengan laki-laki yang memiliki status sosial atau ekonomi yang lebih tinggi. Jadi hubungan antara patriarki dan hypergamy pada perempuan itu mereka saling ya sebab akibat jatuhnya. Gimana Khalil mungkin ada tambahan? Oke, tadi patriarki dan hipergami ya, ya itu sama ya, jadi kayak aksi reaksi ya dari patriarki, di mana, apa ya, istilahnya, sebenarnya munculnya hypergamy itu bisa jadi kalau kita ngelihat dari sudut sudut pandang perempuan ya, misalnya, kita melihat bagaimana laki-laki, istilahnya keluarga yang dengan patriarki ya, secara studi kasus lah ya, keluarganya sendiri, orang tua ya, yang terdekat, gitu. Di mana perempuannya itu rentan kena KDRT, kena anaknya juga kan. Laki-laki yang pemimpin pemimpin keluarga, tapi pada akhirnya tidak mencerminkan pemimpin. Ya itu tadi, mengabaikan anak gitu ya, kayak fatherless juga berkaitan, atau, tidak mencari nafkah gitu ya, atau kayak apa ya istilahnya ya, apalagi ya, ya banyak hal lah ya pokoknya yang dari si kepala keluarga ini tidak memberikan provide yang baik kepada keluarga gitu. Akhirnya tapi tetap controlling gitu, ngerti nggak? Paham kan? Jadi kayak ketika kepala keluarga controlling, tapi dia nih, kok kayak gini ya? Nggak kayak keluarga yang Islam menciptakan keluarga yang benar, yang harmonis gitu. Akhirnya apalagi ya kebanyakan dari segi ekonomi ya, gitu. Akhirnya memaksa gitu perempuan untuk melakukan hipergami, walaupun mereka nggak tahu hipergami itu apa. Jadi kayak, ah mending apa istilahnya kayak, mending cari istilahnya kayak solusinya, oh ya mending cari, pasangan yang lebih tinggi gitu kan. Akhirnya kayak dibilang, "Oh donatur dibilang ngatur," nah itu juga, bias ya pendapat kayak gitu. Gimana pun juga kita nggak boleh, memberikan otoritas ke orang lain gitu loh, walaupun dia donatur gitu ya, tetep otoritas tertinggi itu ada di diri kita. Nah, Oh, yang pasti heeh, yang pasti perlu perlu diperhatikan ketika ada hipergami, kita tidak istilahnya memberikan judgemental yang berupa bullying ya, apalagi standar TikTok kayak gitu ya, atau apapun, kita lihat dulu nih latar belakang kita lihat dulu nih kenapa dia bisa hipergami, teman-teman bisa baca, ada alasannya seperti yang dikatakan Minggu ya, aksi reaksi, aksi patriarki, reaksinya hipergami. Walaupun nggak semua aksi dari patriarki itu menghasilkan hipergami. mmm, oke. Jadi, bisa dibilang hypergamy itu kayak salah satu efek dari patriarki gitu ya, Kak? Ya, betul. Baik baik. Wah, menarik banget ya jawabannya. Untuk flowchart apakah itu menjawab? Sekiranya udah menjawab ya pertanyaannya. Oke, kita lanjutin lagi. Nih, YTTera nanya bagaimana sih kira-kira batasan objektifikasi yang etis? Kalau misalnya ada objektifikasi yang etis. Jadi misalnya tentang artis dan fans. Jadi artis tanpa memandang gender dijual sebagai objek fantasi untuk penontonnya. Sebagai fans, kita pun mengobjektifikasi mereka misal dengan bikin fanfiction atau bikin editan ala-ala atau bahkan bikin bantal sampai payung yang menggunakan foto artis itu. Banyak banget kan hal kayak gini yang dianggap normal. Jadi, apakah ada batasan Mmm. etis
dari objektifikasi seperti tadi, atau semua tindakan objektifikasi itu kecil ataupun besar adalah hal yang melanggar kemanusiaan, karena subjeknya itu kita jadikan objektifikasi, begitu, Kak? Nangkap ya, makasih nih pertanyaannya. Seperti, diperhatikan dulu makna dari objektifikasi ya. Jadi dia tuh memperlakukan seseorang itu sebagai benda dan komunitas atau objek yang bisa digunakan tanpa melihat perasaan dia. Ketika diceritakan itu sebagai idola ya, idola tadi ya bisa dibilang, Mhm, ya nggak sih idola? iya Gitu bener ya. bener. Walaupun idolanya itu memang istilahnya melakukan self objectification ya, kayak, "Oh ya aku pakaiannya seksi," atau kayak gimana, ya terus kita bikin fanfic ya, fanfic itu berupa gambar, ya kalau gambarnya menampilkan dia apa adanya gitu ya, tidak menganggap dia sebagai objek istilahnya, oh ya, oh dia pakaian seksi terus kita buat lebih minim lagi gitu loh, atau dia yang tiba-tiba godain lawan jenis, gitu, atau tiba-tiba ngelakuin kayak di AI ya, tahu kan tren yang tiba-tiba tren Mmm, cium pipi gitu kan, cium mhm pipi kita gitu kan, itu kan mengganggu. Kita lihat dulu dia tuh punya perasaan loh, dia tuh manusia. Nah, kita harus tahu batasan cara ngapresiasi dia dengan nganggep dia tuh, oh ini wajah ini nih, wajahnya idol, oke bisa kita pakai apapun, kita suka-suka hati lah gitu. Nah, apa bedanya ketika kita gambar fanfic, kita gambar ya kita apresiasi apresiasi dia, misalnya dia suka apa, suka teddy bear atau apa ya, tahu kan lah bedanya ya, misalnya kayak artis ini suka teddy bear, suka makan ramen, oke kita gambar lagi kayak gitu. Terus atau nih, aktris ini kita gambarkan lagi godain cewek, terus kayak ngarah-ngarah ke seksualitas gitu, tanpa izin tanpa izin dia, kayak gitulah istilahnya ya. Walaupun dua-duanya tanpa izin, tapi kita tahu mana yang bagi dia bisa mana apresiatif, mana enggak gitu. Ya emang sedihnya dinormalisasi sih, cuman ya itu tadi ya, kayak, ya sekaligus ngejawab tadi pertanyaannya Uesugi tadi ya. Tadi di atas kalau gitu jadinya jualan produk ya, mendukung, male gaze jadi kayak bisa dibilang ada hubungannya sama kapitalisme ya, seperti film ya kan, ya nggak sih? Film atau apa, kapitalisme itu kan butuh profit ya, kejualan lah, sederhananya kan gitu kan, intinya kan kayak gitu. Nah untuk dapetin profit, perusahaan harus menjual produk atau jasa. Nah, cara mereka muter otak itu ya paling efektif kan lewat iklan atau pemasaran. Nah disitulah konsepnya masuk gitu. Objektifikasi ini dijadikan jalan pintas marketing. Gitu. Jadi kalau dalam pasar, karena pasar tuh ketat, ya udah gitu kan. Jadi, ya udah kita menjual seks lah. Ya walaupun kita nggak ngejual porno ya gitu, tapi kita, mhm plesetin dikit-dikit lah gitu kan. Nah itu, bedanya objektifikasi. Nah bedanya itu kalau kita karena kita, apa ya, fanfic kan kita juga menjual ya. Kalau misalnya kita mhm. jual dengan pakaian-pakaian dengan pakaian sorry, dengan tampilan dia yang ya sex sales tadi, itu objektifikasi plus kapitalis, ya apa istilahnya, menjual objektifikasi lah gitu. Worst dari the worst gimana ya? Nah gitu. Oke. Jadi Kak, tapi kalau misalnya fanfiction-nya itu tidak mengarah ke hal-hal seksual, tapi fanfiction doang itu masih batas wajar gitu ya, itu masih oke. Itu bentuknya apresiasi begitu ya, kalau misalnya nggak mengseksualize si idolnya itu? Yang pasti kita ngelihatnya dia punya perasaan atau feeling. Misal tiba-tiba kita ngelihat dia tiba-tiba lagi dukung Kim Jong Un gitu ya, ternyata padahal beda gitu ya pandangan politik. Misalnya aja nih pokoknya kita akhirnya kita udah harus cari tahu gitu loh soal dia, karena kita kan ngidolain kan gitu. Kita Mhm. cari tahu, nah gimana nih supaya dia ini seneng hadiah dari kita apresiasi. Oh dia suka teddy bear ya, tapi aku nggak bisa ketemu dia, ya udah aku gambarin dia teddy bear. Jadi kayak gitu aja gitu loh. Jadi kita melihat dia tuh sebagai manusia punya perasaan gitu. Oh, oke. Jadi misalnya nih kan banyak Kak, kayak bantal-bantal yang human size, apa, Oh gambar-gambar iya. tadi gambar Iya. K-pop yang kayak gitu. Kalau itu jatuhnya berarti emang, udah nggak boleh gitu ya, Kak? Kalau Aku misalnya nggak tahu ya kalau bantal. Maksudnya bantalnya gambarnya gimana? Apakah harus topless? mhm Harus pakaian seksi gitu ya? Ya itu tadi sih maksudnya, lagi ya, apalagi mhm ini kan udah masuknya etika ngejual ya. Dia kan juga ngejual visual dia gitu kan. Sebenarnya, bisa dibilang kan apa sih istilahnya, aku nggak tahu apa hak cipta atau apa. Tapi yang pasti yang ngejual bantal-bantal gitu
Iya, berarti kan ngambil keuntungan dari visualnya dia kan. Iya, benar benar. Nah, gitu loh. Mmm, Bingung juga iya. ya kalau ngejual bantal ya. Wow, jujur aja konotasi ngejual bantal tuh suka negatif ya, misalnya kayak Iya. kayak ngejual muka pacar gitu kan, ya mungkin buat lucu-lucuan dipajang, tapi bisa jadi kan yang mau ngebeli itu tujuannya negatif gitu kan. Nah, ketika itu terjadi gimana perasaan penjual nih? Ketika yang ketahuan, ih ternyata dipakai buat yang nggak senonoh gitu. Apakah dia akan terus menjual? Apakah dia akan minta maaf atau kayak gimana? Nah itu, Mmm, iya, oke sih, menarik ya. menarik gitu. Mhm, oke untuk YTTRA itu apakah menjawab? Gitu. Oke, penjelasan dari Kak Lil. Oke, mungkin bisa kita lanjut ya. Untuk pertanyaan berikutnya ini dari Kucing Berisik. Aku mau bertanya, beberapa cerita tokusatsu atau superhero kan menampilkan heroin atau pemeran pendamping main karakter yang kadang juga Mmm. sebagai fans. Kadang beberapa melakukannya, tapi ada yang nggak juga, hanya tertarik ke cerita atau karakternya. Apakah kita sebagai fans hanya tertarik ke karakternya secara cerita atau pemain itu bisa masuk ke arah sana? Nah ini ya, ini menarik juga nih, karena udah menjamur yang kayak gini di anime, gitu. Tapi apakah semua anime enggak. Siapa yang nggak kayak gitu? Kalian tahu lah ya siapa, animator yang nggak kayak gitu? Tahu dong, punya studio besar. Heeh, Hayao Miyazaki. Nah, itu salah satu yang nggak objectify perempuan, gitu. Jadi, ya itu kalau kalian bisa nonton semuanya dipastikan nggak ada, gitu ya. Nah, kalau di sini, kalau misalnya anime nih, bisa dibilang yang ratingnya tinggi banget ya, yang kita tahu lah ya, walaupun kayak, wah menampilkan plotnya bagus gitu, nyindir Indonesia gitu ya, ini pakai bendera gitu kan, tapi tetap, ada nilai-nilai istilahnya, apa ya, istilahnya objektifikasi. Tapi ada 2 pendapat nih, misalnya ada yang bilang, anime sendiri kan nggak punya perasaan kan, tokoh Mmm, anime, mhm. misalnya kita sebut aja anime jangan deh nanti malah kesebut ya kalau tokoh ya pokoknya anime A lah ya, ceweknya pakai baju belahan dada kelihatan gitu ya, pahanya kelihatan, terus kayak suaranya kayak, "Oni-chan," atau kayak, "Yare yare," atau kayak gimana, nggak yare, kayak "ara ara," atau kayak gimana gitu ya. Nah itu, apa ya, kita kan ngelihat dia kan tokoh kan, dia gambar, dia makhluk nggak bernyawa. Ada yang bilang, "It's okay," gitu, nggak apa-apa, bukan objectify. Tapi satu sisi, ngelihatnya secara luas, ini ngefeknya ini nggak cuma stop di anime, bener nggak? Ini akan berlanjut ke cosplayer, Mmm, akan berlanjut ke cosplayer, akan berlanjut ke, pasar. Jadi pada akhirnya nanti pasar itu akan, ratingnya akan naik kepada mangaka yang menampilkan artis manga ya, yang menampilkan, karakter anime yang bertobrut lah gitu. Saya juga ngomong tobrut salah sebenarnya, jangan ya teman-teman ya, jangan jadi bercanda ya. Salah salah saya, salah. Yang kayak gitu, untuk mhm, contoh tadi kan. Jadi itu, efeknya itu nggak cuma bener nggak? Nah, ini saya kembalikan ke teman-teman nih, apakah mmm, termasuk objektifikasi atau enggak, gitu. Teman-teman bisa lihat, bedanya gimana ya, teman-teman juga bisa baca kasus cosplayer yang dilecehin gitu ya, karena, gimana gitu ya, yang pakaian kayak gitu dan lain sebagainya. Itu efeknya bisa ke situ teman-teman. Jadi, ya itu tadi ya, karena belum status quo, apa ya istilahnya, ya gitulah ya maksudnya, bisa teman-teman olah sendiri ya. Kalau saya sih, yang kedua ya, saya melihatnya itu sebagai objektifikasi besar-besaran, sistematis, ya kan yang masuk ke kantong mangaka gitu ya. mhm. Baik baik. Oke, itu oke. Itu menjawab ya untuk, pertanyaan dari Kucing Berisik. Ya, Mungkin kita lanjut nih, Kak. Pertanyaan selanjutnya itu dari Shinra Kishitani. Bertanya, ini, "Aku sebagai manusia yang berusaha memanusiakan manusia, melihat oke. manusia sebagai objek itu bisa dalam lingkup manapun, bukan cuma how male treat female. Di dunia keilmuan mereduksi manusia ke dalam part tertentu. Nah, batasan kita dalam mengobjektifikasi ini sejauh mana?
kalau digeser ke kedokteran yang perlu mengobjektifikasi manusia untuk sementara sebagai medium belajarnya untuk kemanusiaan itu gimana? Oh, maksudnya kayak ini tuh contohnya kayak penggunaan mayat gitu ya? Iya, kalau aku Oh, gitu sih. mayat kali ya maksudnya ya? Keilmuan maksudnya filsafat apa nggak tahu ya. Filsafat nggak kebayang sih. Iya, mungkin maksudnya itu kali ya, penggunaan mayat ya. Mayat. Nah, sekali lagi ya, makna objektifikasi tadi tuh ada esensinya ya, selain mengganti dia sebagai benda gitu kan. Istilahnya gini, kalau kalau etika kedokteran, kalau setahu aku ya, kalau memberikan mayat itu biasanya kalau nggak jendo atau jondo, atau mayat yang tidak teridentifikasi tapi atas izin keluarga ya nggak sih? Atau konsen mendiang ketika masih hidup. Kalau nggak salah ya. Nah, teman-teman bisa diolah dulu dari situ gitu, antara konsen dan nggak konsen. Dan makna dari objektifnya sendiri tuh bukan kayak, apa ya, tujuannya tuh bukan buat demi kemaslahatan manusia gitu. Bener Mmm, kan? Demi iya. demi sumbangsi keilmuan, bukan. Objektifikasi itu bener-bener ngelihat benda supaya kita bisa, istilahnya apa ya, memainkan sesuka kita gitu loh. Oh, kita akan membentuk perempuan dengan begini begini, pakaian seksi, pakaian oke gini gini, ya imbasnya tadi merendahkan gitu. Beda ya, perlakuannya tuh juga beda gitu loh. Mmm, Mmm. iya, berarti case-nya bukan kayak gini ya, Kak, maksudnya Nah, objektifikasi? itu terlalu filosofis. Tapi ya intinya kayak gitu ya, dari benar tadi ada yang bilang dari konsensual, ya sebenarnya itu juga bisa ini ya, dari film sendiri juga ya konsen artis kan, artisnya tanda Mmm, tangan. Megan Fox kan nggak setuju kan masuk Transformer gitu kan, tapi mhm, berimbas ke dia, karir dia, akhirnya apa karir dia? Karir dia ya susah untuk jadi perempuan yang strong gitu. Kayak Scarlett Johansson, awalnya kan mhm, juga diobjektifikasi di film Chef apa gitu ya, banyak banget dia tuh di-objectify. Habis itu, apa, Don Juan kalau nggak salah juga ya. Nah habis itu kan dia, istilahnya bangkit ya atau bukan bangkit ya, istilahnya dia dia, mengkritik itu gitu dari cara-cara wartawan nanya, terus akhirnya kan berkembang tuh, narasinya kan. Akhirnya ya udah dia, digait sutradara perempuan atau main sebagai tokoh perempuan yang valid, punya emosi. Jadi dia utuh gitu, bukan benda lagi gitu. Bukan istilahnya bukan tubuh yang punya dada doang gitu loh. Paham kan mmm, maksudnya? iya Nah paham. kayak gitu. Gitu. Iya, itu ya itu ya, guys, jawabannya. Semoga menjawab ya untuk Cindra Iya. Kisita. Oke. Oh ya, ini ada pertanyaan teknikal nih, Kak. Nanti PPT-nya itu dibagiin nggak ya? PPT dibagiin boleh, tapi tetap disclaimer ya. Karena kan ini aku ngambil dari beberapa sumber gitu kan. Jadi pustakanya tuh panjang gitulah kalau mau dipustakain. Jadi, DM aku dulu tujuannya buat apa gitu. Oh, Misalnya kalau mau di-share buat mau pakai PPT buat bikin event di server yang serupa, ya aku strongly, ya aku akan ngasih dalam itu istilahnya ya, dan aku minta minta kasih lihat lagi gitu loh, dari yang mereka buat gitu. mmm, Paham kan maksudnya? Supaya supaya ini, apa namanya, takutnya takutnya ada informasi dari aku, terus sebarin gitu kan, malah jadi iya. sesat gitu. Heeh, jadi bisa diskusi, kita sambil diskusi gitu, sambil ngobrol, "Kak, PPT ini gimana? Kita ngobrol yuk, Kak, menurut aku masukannya ini gini, Kak, gini gini." "Oh ya, makasih," kayak gitu-gitu. Jadi Mmm, DM aku dulu. Mhm. oke, gitu ya, guys, kalau misalnya mau materi PPT-nya bisa DM langsung ke Kak Lil, oke? Oke. Nah, oh iya, ini YT Tera itu nanya lagi. Wah, semangat banget nih kayaknya. Iya iya iya. Oke oke. Ada lagi pertanyaan dong. Mungkin pernah dengar consensual objectification. Orang mengobjektifikasi diri atau orang lain atas dasar kemauan dan kesepakatan pihak-pihak terkait. Kasusnya, apakah hal ini merupakan bentuk objektifikasi yang etis karena ada subjektifikasi dan agensi dalam bentuk konsen dalam prosedurnya, atau mungkin ini adalah bentuk mengalihkan perhatian ke arah objektifikasi yang tidak etis. Oke ini pertanyaan bagus ya, ini ada di slide tadi ya, mana Ed ya? Tapi ada nggak ya di-share di ini? Nggak ada ya di chat ya? Oke ada
slide tentang self objectification itu kan, bisa dipandang sebagai 2 ya, atau sebagai hubungan sebab akibat gitu. Jadi, self objectification yang dimaksud siapa tadi ya, Tera ya? Iya. Maaf kalau salah nyebut nama, heeh. Jadi, mungkin maksudnya itu lebih yang sisi empowerment, jadi ada juga di slide tadi, di mana sensualitas seseorang atau tokoh itu dianggap sebagai otonomi. Ya tadi ya, subjektifikasi gitu loh. Jadi dia tuh punya ekspresi, punya istilahnya afirmasi diri, "Oh ya emang tubuhku emang bagus, aku akan pengen nunjukkan, terserah kalian mau apa gitu kan, aku nyamannya begini," gitu. "Aku nggak nyaman kalau tertutup," gitu kan, tertutup banget, karena kenapa? Karena nutup diri itu artinya aku dipaksa, atau apalagi laki-laki yang banyak ngomong kayak gitu, "Oh nutup diri dong, aurat dan segala macam, kenapa nggak kalian ngendaliin diri?" Nah itu ada yang kayak gitu. Jadi dia melakukan self objectification itu ya, istilahnya kayak gitu. Walaupun ya ini juga banyak, tapi perlu diketahui ini juga bisa berimbas ke 2 hal ya. Kalau, mmm bisa ada yang nganggep kalau self objectification ini adalah akibat dari male gaze ini gitu loh. Oh gara-gara ini loh, gara-gara male gaze makanya si cewek ini apa ya, ya udah ter-mindset buat pakaiannya begitu, harus bentuk bentuk badannya begitu, akhirnya operasi dan segala macem. Satu sisi ada yang kayak gitu mikirnya. Tapi ya itu ya ada kritik juga gitu ya, tapi satu sisi juga ngelihat, oh ya ini empowerment gitu, empowering gitu. Dan kalau ditanya sejauh apa halo? Dia tadi tanya sejauh apa ya? Kok halo lagi? Nanya sejauh apa ya etis? Iya. Kalau etis atau tidaknya itu, tergantung dari otonomi dia. Kan dia yang punya otonomi lah istilahnya, dia punya, istilahnya apa ya, istilahnya ya punya agensi diri. Entar dia akan, merasakan itu ketika dia ngerasa self objektifikasinya malah memancing orang untuk objectify, biasanya dia akan resistance. Dia akan bilang, "Kenapa kamu selalu ngelihat saya kayak gini? Kenapa nggak dicuci dulu otak kamu? Kenapa nggak kamu bersihin diri dulu deh ke psikolog? Jangan-jangan kamu ini ada PMO nih," kayak gitu, "ada kecanduan PMO." Kayak gitu-gitu. Biasanya dia resistance gitu. Nah, tugas kita nih sebagai cowok atau cewek ya, apalagi cewek ya, sama cewek nih ya, jangan ya istilahnya kalau emang kita ngelihat dia nyaman dengan begitu, ya sudah biarkan gitu loh. Hak kita apa, ya kan tetep nggak gimana pun gitu ekspresi diri itu tetap kebebasan individu. Kalau mau kalian intinya gini, mau kalian pakai, baju Naruto, ya nggak sih? Mau kalian pakai baju apa, nah yang negur kalian itu yang berhak negur kalian ya bos misalnya. Misalnya ada seragam kan, kamu kan tanda tangan kontrak kan suruh pakai seragam ini, pakai. Nah itu kan beda. Nah kalau dia mau pakai baju wibu, mau pakai baju pocong, mau pakai baju apa gitu ya, ya kita ya udah biarin aja gitu loh. Yang lucu ini ketika kita ya istilahnya ngejulit gitu ya. Nah, tapi ketika seseorang ini pertanyaan bagus ya, dia dilecehin berkali-kali karena self objectification ini, kita bantu gitu loh. Valid itu tetap valid. Kenapa? Gimana pun juga pelecehan itu bukan, sanksi yang benar ya teman-teman. Misalnya, oh dia salah sendiri perbuatan gini, maka sanksinya adalah pelecehan, gitu loh Pinggu. Maka sanksinya dia harus jadi korban kejahatan seksual. Nggak gitu kan harusnya, Iya. beda kan. Nah, nggak boleh gitu. Kayak Makanya apa kayak beda mhm? makanya itu, apa istilahnya, hal yang, teman-teman bisa tahulah kita sebagai orang third party lah ya, kita ngelihat, orang yang self objectification ini dan gimana harus intervensi gitu ya. Betul betul. Iya kayak, kan, apa yang mereka kenakan itu nggak bisa jadiin kita alasan untuk bisa, apa ya, melecehkan mereka, untuk bisa menjadikan mereka objek. Kan kita nggak punya, apa ya, kayak itu 2 hal yang berbeda kan, Kak. Masa gara-gara yang mereka pakai, kita membenarkan kejahatan yang kita lakukan, kan aneh banget ya. Betul. Oh iya, mungkin, Setuju setuju. Khalil bisa ini ya, minum dulu, Kak. Oh ya, Semangat semangat. jangan ya. Iya Entar dulu ya. iya, itu kan tenggorokannya. Ini aku ada salvok nih dari chat-nya Kak Etana, itu udah keren banget nge-summary apa sih maksudnya objektifikasi. Ini biar aku bacain ya. Jadi yang pertama ada unsur non konsensual dengan cara yang bikin nggak nyaman. Benar banget. Apapun itu
Yang paling penting itu guys konsen, yang paling penting itu kayak kesepakatan antara dua pihak. Nah, yang kedua, objektifikasi itu menghapus kemanusiaan, yaitu dilihat cuma tubuhnya doang, bagian tubuh atau fungsi seksualnya doang. Jadi bener-bener not as a human, walaupun dia itu manusia. Nah, yang ketiga, itu bisa menimbulkan ketakutan, rasa malu, atau luka dan juga trauma. Kayak mungkin apa ya, ketika seorang pelaku itu mengobjektifikasi seseorang, itu kan bisa orang tersebut ngerasa useless, orang tersebut ngerasa dia tuh kayak bukan manusia lagi, ngerasa malu, ngerasa hina, dan itu tuh hal yang efek samping yang sangat-sangat dahsyat gitu loh guys. Yang keempat, objektifikasi itu memperkuat pandangan bahwa tubuh manusia itu milik yang mana ini berasal dari entablement laki-laki atau masyarakat. Dan yang terakhir, objektifikasi itu bisa menciptakan tekanan sosial dan kontrol terhadap tubuh dan perilaku perempuan. Nah, itu yang udah Kak Etana tulis bener banget. Nah, Ya, makasih ya. Ini aku mau ini nanggepin ya Tetra lagi ya oh di ya oke. komen. Mm-mm. Ini menarik nih, seringkali kasus misalnya konsen untuk dikasarin gitu. Untuk diperlakukan sebagai objek sama orang lain, jadi kursi, terus didudukin, atau jadi hewan. Nah, ini maksudnya ranah perundungan ya. Tapi, ya itu juga objectify, tapi bukan objectify dalam artian seksual gitu ya yang kita bahas sekarang. Walaupun biasanya yang dikampanyekan oleh LBH gitu ya. Semoga teman-teman nggak alergi sama ini ya, sama kelompok-kelompok feminis juga Mhm. orang-orang yang termarginal ya, termasuk perundungan. Jadi dikampanyekan gitu. Nah, itu tadi makanya kalau iya benar gimana pun juga kita nggak boleh objectify seorang itu sebagai benda gitu ya. Bener Walaupun banget. konteksnya heeh, nggak mirip gitu sama yang kita bahas. Tapi makasih loh udah mengingatkan. Betul betul. Ya gimana pun, apa ya Kak, kayak pandangan tentang objek ini lumayan luas ya sebenarnya konteksnya. Betul. Oke, ini kita bisa lanjut ke pertanyaan dari jargon. Ini, aku jujur masih belum tahu kalau ada masalah kalah suara. Se-circle bejibun orang ngebahas macem-macem lawan jenis, mana yang bagus dan jelek. Aku yang Mmm, satu-satunya geram cuman bisa live dan walk out. Penasaran, apakah mhm. pertimbangan ini bisa jadi alasan do less thing than more? Maksudnya, apa ya, menghindari bahasan soal perang gender gitu ya? Iya, dari yang aku tangkap, apakah dengan kita melakukan walk out dari tempat itu, dari ya perbincangan mana tentang apa yang bagus, apa yang jelek, tentang lawan jenis, itu tuh hal yang baik daripada kita debatin mungkin gitu ya, Kak? Mhm mhm, ini menarik ya. Karena saya juga sering ngobrol ngobrol tanda kutip ya, ngejawab orang-orang di komen gitu ya. Ini, perang gender, teman-teman perang gender ini bukan karena TikTok satu lagi ya, ini walaupun di luar konteks ya, bukan karena TikTok, salah TikTok sekali lagi, perang gender itu udah lama ada teman-teman, udah lama ada. Bahkan kalau bisa dibilang feminis itu punya beberapa wave. Wave pertama itu ya tentang misalnya hak pemilu, perempuan dulu nggak bisa pemilu gitu kan, terus perempuan dulu nggak punya hak waris, bayangin. Bayangin kalau perempuan itu jadi janda, punya anak, terus nggak bisa diurus ke anaknya gitu loh, harta dari suami. Dulu kayak gitu. Jadi perjuangan feminis itu bukan cuma yang ngedate bayar siapa, bukan itu. Aku juga bingung gitu ya. Atau kayak, oh, siapa yang mau jadi breadwinner di keluarga, bukan itu sebenarnya. Sebenarnya gini, ini ya, penjelasan dulu ya, yang fokus feminis itu adalah opresi atau melihat memarginalkan kelompok tertentu. Jadi itu yang fokus feminis itu. Nah, kalau soal breadwinner, soal apa, itu sebenarnya balik ke masing-masing gitu loh. Kalau emang kalian mau di rumah tangga kalian laki-laki yang berpemimpin, oke, tapi feminisme akan ngasih, solusi, apa, coba buat, perjanjian pranikah. Kenapa? Karena itu akan ngelindungin anak kalian. Kalau salah satunya selingkuh misalnya. Jadi kayak gitu loh, Pingu. Jadi anak kalian terlindungi. Jadi karena negara kita kan juga hukum sendiri kan kurang, jadi ada yang komentar tadi bagus ya, HAM gitu segala macam sangat-sangat kurang. Makanya kalau kita misalnya masuk ke bahasan nih, seperti yang kata jargon, perang gender, Mhm. kita
kita coba rasionalkan dulu gitu. Itu sebenarnya topik yang penting untuk kita rasionalkan, kita olah dulu. Topiknya apa? Misalnya kayak bahas soal date, kenapa ada perang date ini gitu loh, ketimpangannya. Oh mungkin karena ada kasus-kasus di mana, laki-laki itu harus bayar dan keberatan gitu kan. Jadi kayak gitu ngolahnya gitu. Apakah kita ada punya pendapat atau solusi soal itu, ya kita ungkapkan gitu loh, nggak ada salahnya kita ngungkapin. Tapi kalau kita udah bisa bedain ya, mana debat yang, istilahnya, wah ini udah nggak bisa didebatin sih. Kalau emang udah kekehnya mau kayak gitu, ya udah gitu loh, walk out. Jadi kita udah tahu batasan, bukan berarti, oh ada perang gender kita langsung kabur ya, gitu. Kayak, "Ih males gitu. "Aduh apa sih, drama apa sih, dunia tuh baik-baik aja." Saya pernah Mmm, denger baca komen kayak gitu, "Dunia baik-baik aja sebelum ada perang gender." Enggak. Itu karena kamunya baru ngelihat kayak gini. Dulu tuh udah banyak, udah sering gitu loh. Bukan perang gender, lebih ke, apa ya istilahnya, kritik perempuan terhadap dominasi patriarki. Karena efeknya tuh negatif, efeknya nggak cuma ke perempuan doang, laki-laki juga. Laki-laki nggak boleh nangis loh, sama patriarki yang toksik itu. Laki-laki nggak boleh nangis, bener nggak? Laki-laki nggak boleh curhat, nggak boleh bercerita, itu narasi yang dalam sebenarnya ya. Masa laki-laki nggak boleh cerita, padahal tingkat bunuh diri itu tinggi itu laki-laki. Laki-laki itu tinggi loh tingkat bunuh dirinya, teman-teman. Makanya kayak, mmm mmm, masuk ke bahasan gender itu harus pakai pendekatan empati. Kenapa ada bahasan kayak gini? Kenapa orang ini mengkritik gender ini? Kenapa? Gitu. mhm mhm. Mmm. Ini Kak, ada tambahan lagi nih dari jargon. Kalau misalnya, oh ya, kan ada kayak circle cowok gitu, ngomongin cewek kayak biasanya Oh. smash or smash yang kayak gitu. Itu kan udah masuk objektifikasi ya, Kak? Iya, biasanya sih ini ya, tes or smash tuh yang kayak, apa ya, aku sih yang taunya tuh ini loh, yang toko toko anime atau kartun, oh ini PES, Smash gitu loh. Atau mungkin teman sendiri ya? Aku baru tahu teman sendiri bisa digituin mungkin. Oh ada foto cewek ini, PES, Smash kayak gitu, gitu kali ya? Suruh milih gitu kan. Mhm mhm. Ya itu kan sebenarnya ini ya, sebenarnya obrolan kayak gitu, pertama manfaatnya apa, gitu kan. Mmm, Apakah kalian bisa istilahnya, manfaatnya apakah dengan perempuan mana yang paling cantik itu membuat kalian lebih manusia lebih keren, lebih baik gitu, itu sih pertanyaannya gitu. Kenapa kayak gitu? Terus apakah kalian akan ngasih trofi, ngasih hadiah ke cewek itu kah? Terus apa tujuannya nggak ngerti lah tujuannya apa, kecuali yang saya tangkap tuh pasti buat have fun, ngerasa kayak, "Wah keren lah aku lah," gitu. Padahal kalau cewek-cewek cowok-cowok nih, entar sakit hati gitu kan. Iya nggak sih? Sakit hati nggak sih kayak gitu? Ya bener, bisa mhm, dibilang objektifikasi karena dia ngabaikan perasaan dia gitu loh. Male mmm, gaze, sorry lebih ke male gaze, karena dia akan mengabaikan perasaan dia sebagai perempuan gitu loh. mhm mhm, bener bener. Kayak iya dong, sakit hati dong pasti dengarnya. Iya tapi bener loh Pinggu, yang kata jargon tuh sebenarnya juga ada di Instagram. Kalau teman-teman tahu yang wawancara kan, yang sosial eksperimen, Mhm mhm. sebutkan cewek paling cantik di sekolah ini, Iya sebutin iya. nama sekolahnya kan, entar sebutin namanya, habis itu nanti, oh yang menang siapa. Apa tujuan ini gitu loh. Aku ngeliatnya ini kayaknya nggak ada hal yang bisa diulik dari sekolah, padahal sekolah tuh anak-anak pinter, yang harusnya kita tanya gitu loh, "Di sekolah ini ada apa?" Gitu, kualitas dari Mhm emang apa istilahnya ya, yang bikin kualitas unik dari sekolah ini apa gitu kan. Lebih baik kuis, cerdas cermat, dapat hadiah gitu kan. Kalau kayak gitu ya sayangnya ratingnya tinggi ya, iya bener konten-konten kayak gitu. bener, kayak lebih menjual gitu loh Kak, kalau kayak gitu kontennya. Iya, kayak gitu kan, cewek ditanyain, "Cowok yang paling ganteng." Terus apa manfaatnya? Ah, jadi apa tergila-gila jadi pageant gitu kan? Apa gimana? Apa jadi kontes pageant apa gimana? Apa kayak nggak ngerti juga sih. Maksudnya intinya nggak penting lah gitu ya. Mhm mhm. Jadi kayak kita ngejudge fisik seseorang itu jatuhnya udah ini Kak, udah objektifikasi. Kalau Kayak nge-judge maksudnya body shaming apa gimana nih? Apa kayak misalnya body body shaming deh, atau mungkin itu emang beda section aja tapi bisa dikaitkan. Kalau kalau yang ngelakuin tuh istilahnya laki-laki ya, terus kayak dibilang, "Oh yang cantik tuh begini ya, mukanya begini, kulitnya putih," gitu ya, rambutnya panjang, lurus, yang misalnya di luar dari itu berarti kurang cantik. Nah berarti, ya itu male gaze, kalau yang Oh ya. ngomong laki-laki. Kalau ngomong perempuan, dia melanggengkan male gaze. Mhm mhm mhm.
Mmm, iya sih, tapi banyak nggak sih, Kak, emang kayak orang tanpa sadar emang, apa ya, ya menilai orang kan dari look-nya, kan dari dia cantik, dia ini, dia putih, gitu. Berdasarkan ini kan pandangan laki-laki. Iya. Ada juga iya bener tuh kata Jagan, UGM pernah counter juga ada yang bilang kampus, cewek yang paling cantik SMA mana, kampus mana, Bener bener. apa, biar Bener apa bener. gitu. Aduh. Ya itulah ya, intinya buat rating aja gitu ya, lucu aja kalau kalau kitanya terpengaruh sama rating itu ya, maksudnya kayak, "Oh ya kita nge-like deh," kayak gitu. Aduh. Oke, ini oh ya ada pertanyaan lagi nih, Kak, kita lanjut dulu ya. Oh boleh Oke, boleh. ini ada pertanyaan dari Void, itu di sudut pandang para seniman, nude art atau Oh karya aduh seni keren. berbau iya, ketelanjangan, itu cukup penting untuk dibahas dan dipelajari untuk tujuan pemahaman anatomi, gradasi, dan hal-hal teknis tentang seni. Karena anatomi manusia termasuk cukup sulit dan butuh waktu untuk dipelajari. Tapi, dari sudut pandang awam, apakah bisa juga dikategorikan objektifikasi, dan apakah hal ini tidak etis, meskipun tujuan dan sebagian besar yang paham tujuan karyanya tidak menunjuk pada hal berbau seksual? Nah ini pertanyaan menarik ya, emang emang ini emang sering dibahas gitu ya. Jadi gini, kalau ngelihat seni nude ya, disebut aja seni nude ya, seni telanjang gitu ya, atau naked gitu ya. Halo? Iya bener, Kak. Heeh. Nah, kalau setahu aku ya, kayak, naked itu kan, apa ya, mungkin ada ini termasuk juga keterbukaan ya, misalnya kayak, perempuan atau laki-laki bajunya minim atau pakai daun, ada kan ya yang terkenal patung itulah ya, kalian tahu, gitu. Atau yang bener-bener kelihatan gitu kan, bentuk tubuhnya gitu ya. Halo? Iya ya, Nah ini masuk tergantung nah ini yang paling masih belum gimana ya, belum, istilahnya ya, masih setahu aku ya masih terlihat status quo itu masih di niat seniman atau mmm, gaze yang digunakan gitu, sama kayak yang tadi soal ini ya, pembuat anime gitu, kayak gitu ya. Nah, jadi jika seniman itu, istilahnya ya, terlepas dari gender-nya nih ya, dia apa ya, istilahnya membuat subjek telanjang dengan niat untuk komodifikasi ya, seksualitas, reduksi gitu ya. Ya itu, mhm yang tujuannya hasrat pasif lah ya, hanya untuk kesenangan visual lah, maka itu adalah objektifikasi gitu. Jadi kayak berfungsinya sebagai alat untuk melayani pasar atau fantasi patriarki kayak gitu lah istilahnya ya. Tapi seni sebagai subjektifikasi ada juga nih. Nah ini menarik ya, kalau teman-teman ini bisa baca juga gitu kan. Jadi seni nude itu tuh, apa ya, melihat subjektifikasi model. Jadi model itu punya otonomi penuh, dia nggak hanya dilihat tapi juga dirasakan dan ada interpretasinya. Dan seniman itu yang ngungkapin, apa sih kekuatan dari nude ini? Ketenangan kah, kerapuhan kah, atau kayak kompleksitas eksistensial kah gitu kan. Kalau mhm kayak, patung-patung zaman Yunani gitu ya, kayak kuno kayak gitu kan, itu kan biasanya ditampilkan untuk menunjukkan kekaguman ya orang-orang zaman dulu membuat detail ya istilahnya ya, patung-patung kayak gitu, gitu. mhm mhm. Nah nah kalau seni nude gitu ya, nah itu dia masih ada yang menganggap juga kalau emang ya itu bukan objektifikasi gitu, karena dia punya gagasan yang lebih besar dari itu. Tapi kalau kita melihatnya, Mhm sah-sah aja kalau kita melihat itu objektifikasi, karena seni itu kan istilahnya interpretasi seni itu kan, samalah kayak keilmuan ya, mhm disiplin tertentu, belum tentu awam itu paham kan. mhm Kayak kita ya kan, tergantung dari latar belakang kita atau literasi kita gitu ya di bidang seni, atau di bidang apapun, ya kalau bagi kita itu, "Ah, aku nggak ngerti sih ini, power apa istilahnya, nilai dari seninya tuh apa, aku nggak ngerti sih esensinya apa dibuat kayak gini, ini objektifikasi sih." Ya itu sah-sah aja dan emang masih ada perdebatan di situ, masih ada yang bersuara kalau ini objektifikasi sih ini, kayak gitu. oke Tapi jadi biasanya kalau aku lihat bedanya, mhm biasanya gini, kalau di lukisan, itu pelukisnya melukiskan istilahnya kondisi perempuan zaman itu gitu kan, atau ada tuh kalau nggak salah aku nama lukisannya deh, pokoknya ceritanya tuh tentang perempuan yang istilahnya, apa ya, damsel in distress lah. Jadi perempuannya itu kalau nggak salah ngungkapin kesedihan, ada plot ceritanya gitu loh. Ada mhm tokoh lain, aku lupa deh pokoknya, soalnya banyak sih yang, seni-seni nude itu ya.
Nah, di situ tuh itu dia gitu. Nah, itu tuh bisa diinterpretasikan dua macam kan, kita sebagai awam. Apakah kita mau mencari tahu dan memahami dia sebagai seni, atau kita malah melihatnya sebagai objektifikasi gitu loh. Berarti kan Mmm, kita punya nilai empati kan di situ, kasihan ya nih modelnya diginiin, kayak gini-gini gitu kan. mhm. Dan udah terbitlah tulisan kita yang melihat kalau ini tuh objektifikasi. Jadi, lagi-lagi ya balik ke senimannya gitu loh, sama awamnya. Ya, Mmm, romantisme. Iya, makasih Gaga, itu maksudnya romantisme alirannya. Kalau kalian lihat romantisme tuh banyak banget ya kayak gitu, ada plotnya gitu kan. mhm mhm. Kalau nggak salah ada Jadi juga di gambar Ophelia, lukisan Ophelia tuh yang tenggelam yang mengapung di air tuh, kalau nggak salah ada versi dia yang naked, aku nggak tahu deh ya, setahu aku kayaknya ada. Nah itu juga ini ya, juga apa istilahnya ya ada, dikotomi lah ya bisa dibilang. mhm mhm. Jadi ini jatuhnya tergantung sudut pandang ya, Kak, tergantung POV yang melihat itu dia sebagai, apakah pengamat awam, apakah pengamat seni begitu ya, Kak? Iya, sama tergantung senimannya, dia interpretasinya tuh gimana. Kita kan kadang nggak tahu ini orang ngeles apa nggak tahu juga ya. Mmm, Aku mhm sendiri sih mhm. sisi yang belum ngerti soal seni gitu. Walaupun Iya, ya aku apresiasi keindahan sih. betul betul betul. Oh iya, Mhm. itu menarik banget ya pertanyaannya dari Void. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Nona. Kak, aku mau izin tanya. Berdasarkan pengamatan kecil aku di TikTok, misal kayak ada video cowok yang topless atau nunjukin abs dan bicepsnya. Lalu di kolom komentar banyak yang melecehkan atau bahkan ada yang sampai menjadikan itu bahan masturbasi. Sementara dari sisi kreatornya, mereka merasa berhak untuk mengekspresikan diri dan bebas posting tanpa harus diseksualisasi. Tapi di sisi lain, dari perspektif penonton, misalnya lagi doom scroll, hal kayak gitu bisa terasa tidak nyaman dan malah jadi situasi yang salah arah. Sebenarnya, gimana cara memahami fenomena ini antara kebebasan berekspresi dan batasan agar tidak memicu perilaku pelecehan? Ini mirip sama self objektifikasi tadi ya, in case ketika orang yang melakukan self objectification tiba-tiba mendapat serangan gitu ya. Nah, kita nih gimana nih sebagai orang, pihak bukan pihak ketiga ya, pokoknya orang di luar dari mereka lah ya, bener pihak ketiga yang melihat itu atau mendengar itu, apa yang istilahnya, mungkin yang kita lakukan ya atau yang kita pikirkan ya, mungkin itu. Nah, jadi gini, kebebasan ekspresi itu otonomi kita itu yang pasti ya, itu pasti banget ya. Kalian atau aku yang mau pakai daster pun gitu ya, mau di teras pakai daster itu kebebasan aku gitu kan. Kayak Mhm, kalian yang mau pakai sarung gitu ya, mhm, di teras sarung doang gitu ya, atau di mana gitu ya, ke warung itu apa istilahnya, kebebasan kalian berekspresi. Tapi tiba-tiba ada orang yang keberatan gitu ya, atau mhm, ada orang yang malah "Kiu-kiu" gitu ya, kayak catcalling, anggaplah kayak gitu ya, mhm, anggaplah kayak gitu. Ya ini koreksi ya kalau analoginya beda ya, mungkin ini gambarannya. Jadi kayak misalnya, kalau kita melihat dia sebagai, dia melakukan self objectification dan dia merasa ini adalah otonomi aku, kebebasan ekspresi, ya itu tadi kita biarkan dia gitu loh. Nah yang jadi masalah adalah muncul pelaku, pelecehan seksual yang mungkin dia nih ya mereka ini kurang literasi pastinya biasanya ya, kurang paham soal awareness kejahatan seksual dan bagi mereka tuh, "Oh ya udah kan cewek juga diginiin, cowok juga diginiin ah," gitu kan. Atau kayak, "Oh ya udahlah emang dia ganteng kan, kalau cewek kan diginiin bahaya kan, kalau kita mah nggak apa-apa," kayak gitulah pokoknya pendapat-pendapat kayak gitu, ya udah gitu kan komentar-komentar ngelecehin gitu kan. Ini ya kasusnya cewek yang ngelecehin ya? Gitu ya? Atau cowok juga ya? ini, Nah, intinya kayak gitu. intinya gitu, kita ngeliat, oh ya, dia self objektifikasi itu valid dan dia butuh pertolongan sebagai korban kejahatan seksual juga valid. Jadi 2 Oh, itu. Sekali lagi, jangan lihat sebagai konsekuensi. Jadi, oh iya salah sendiri dia mengekspresikan diri, itu konsekuensinya dilecehin, enggak kayak gitu. Gimana pun dia, gini, kenapa? Karena gini, korban pelecehan seksual, korban kejahatan seksual tuh nggak cuma laki-laki, nggak cuma perempuan yang terbuka. Kalau teman-teman datang ke museum, pelecehan seksual di luar negeri ya, tapi saya pernah datang ke pamerannya sih, di mana ya, di Cilandak ya, itu ada tuh,
anak-anak sekolah juga yang bikin bikin lukisan soal awareness itu kan. Korbannya itu juga nggak cuma perempuan ya, nggak cuma laki-laki, nggak cuma umur usia produktif kayak kita-kita, tapi bisa bayi, bisa hewan, Mmm, bisa lansia. Gila kan? Itu emang iya. bener. Kamu tahu sendiri kan yang viral grup itu. Nah, itu. Jadi, cara kita, ngolah, informasi tuh kayak gitu. Oke, semua pun jadi korban gitu loh. Jadi lo mau pakai baju apa pun kan bisa jadi korban. Kita nggak bisa nganggep itu konsekuensi dia gitu loh. Justru yang kita sorot tuh pelakunya. Kalau ada kasus itu sorot pelakunya pelakunya pelakunya. Kamu pelaku gitu, kita sorot dia. Kita lihat dia, oh dia kejahatan PMO, dia, istilahnya ya dia ngerasa ya berkuasa ya gitu kan, dia punya Mhm. power, dia bisa melakukan itu. Itu yang kita fokus, jangan kita fokus ke korban dengan istilahnya mengolah mengolahnya tuh dengan cara justifikasi korban ya, atau kayak mengevaluasi kelakuan korban. "Kenapa kamu kayak gini? Kenapa pakai baju ini?" Gitu loh. Mmm, Jadi kayak gitu cara cara kita sebagai pihak lain gitu ya melihatnya. bener bener. Kita, ini ya, jangan malah fokus ke si, apa namanya, korbannya, apa yang dia pakai, apa yang salah dari korbannya, sedangkan kita malah tidak mempertanyakan pelakunya sendiri gitu ya, Kak. Iya, itu kalau teman-teman lihat di komen gitu sih, Pinggu. Aku ngeliat di komen tuh kayak, "Wah gini lagi di komennya, aduh," gitu kan. Mhm mhm. Sedih banget. Iya, oke. Ini mungkin, lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Kak, untuk malam hari ini. Ini Iya, dari Gaga. Untuk objektifikasi dalam isu-isu kemanusiaan pasti lekat oleh kekuasaan terhadap mengendalikan suatu media atau wadah dalam konteks komunikasi atau sumber pengetahuan terhadap hak asasi manusia. Menurut kalian, oh, oke. Menurut kalian berdua, apakah public mhm. figure serta tokoh-tokoh masyarakat perlu diedukasi terkait bullying, pelecehan seksual, baik laki-laki dan perempuan, untuk mencegah adanya tindakan kriminal terselubung oleh oknum yang tak bertanggung jawab terhadap tindakannya? Serta harapan kalian kita sebagai masyarakat untuk menjaga ketertiban kemanusiaan, baik hak dan kewajiban dalam menjalankan keadilan untuk semua manusia soal materi yang berhubungan saat ini. Wih, Oke. bagus bagus. Lengkap lengkap lengkap. Keren keren keren. Gimana gimana? Dia mencakup iya, lebih universal lah, dia bagus bagus, mencakup ke HAM nih. Gimana gimana menurut Pinggu? Oke oke oke. Menurut aku dulu ya, Kak. Kalau menurut aku sih, Mhm, public figure atau tokoh-tokoh masyarakat itu mereka kan sebagai speaker ya. Mereka sebagai, penyalur aspirasi, penyalur suara gitu untuk masyarakat. Jadi, aku ngerasanya mereka itu juga iya harus banget, apa namanya, diberikan edukasi terkait Terkait kasus bullying yang sering ada di seperti sekolah-sekolah sebagainya, mhm. pelecehan seksual dan pelecehan seksual dan juga khususnya di tempat-tempat yang seharusnya tidak terjadi. Misal aku mau nyinggung tentang, yang belakangan ini nih, Kak, yang di pesantren gitu. Itu kan Iya, kayak aduh, nggak banyak public figure atau kayak tokoh masyarakat yang menggempor-gemporkan gitu loh, Kak. mhm mhm mhm. Bener bener bener. Nah, kalau dari aku itu sih, dan juga kita sebagai masyarakat, apa ya, lebih melek aja. Sebagai orang-orang yang sekarang kan kita udah ngerti mana yang, apa, harus yang tidak boleh dilakukan, mana yang sebaiknya kita lakukan sebagai manusia gitu loh. Jadi sebaiknya kita lebih vokal, nggak cuman aware sih Kak, kita harus vokal tentang itu. Iya bener, jadi ada proaktif juga dari kita ya. Jadi, Mhm, ya kita tahu sendirilah ya HAM sekarang tuh kayak gimana, ya teman-teman bisa lihat update-nya gitu ya. Jangankan KS lah, kasus kejahatan seksual ya, bullying, kasus masyarakat adat ya yang melindungi hutan, mhm. terus ya kasus buruh ya yang nggak kelar-kelar itu ya, hak buruh tiap tanggal 2 Mei, May Day itu kan terus 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 gitu kan terjadi gitu. Ya itu tadi, mereka nggak capek, istilahnya ngedukasi kita dengan cara demo tuh juga ngedukasi loh, ya kalau demonya ya kayak gitu ya tahu sendirilah ya. Bukan demo ya tahulah ya demo yang siapa-siapa nih ada yang nyelundupin gitu lah istilahnya. Tapi ya tetap, mmm, mereka kita bisa lihat edukasi dari cara mereka demonstrasi, cara mereka kampanye. Kalau ada demonstrasi itu kita cari hari buruh, kita baca.
Kita cari ada nggak ya akun Instagram, apa, buruh, ada. Ada LBH Jakarta gitu kan yang suka menyuarakan, hak HAM soal masyarakat adat, ada Perempuan Berkisah, ada konde.co, itu juga mereka cerita soal awareness ya, soal kejahatan seksual, ada banyak ya, Walhi ya, LSM Walhi yang soal itu lagi ya, yang soal masyarakat adat, terus soal bullying juga ada, anti bullying itu banyak banyak banget di Instagram, kalian follow-follow ajalah pokoknya. Nah, Mmm, jadi gini, kita jangan limpahkan tugas itu hanya ke public figure gitu loh. Yakinlah hopeless ya. Karena public figure yang kita sebut sebagai public figure kan ada macam-macam ya, ada yang latar belakangnya emang edukasi gitu ya, ada yang ya latar belakangnya hiburan gitu. Kok kita ngandalin mereka yang di hiburan ini, ya jujur aja ya kita hanya menunggu tanpa ada angka proaktif dari kita gitu loh. Nah, caranya adalah kita tuh jadi agen, seperti kata Minggu tadi ya, kita proaktif, kita baca-baca jadi agen, kita baca tuh berulang teman-teman, jangan cuma sekali doang gitu loh, jangan cuma pas ini doang, oke selesailah awareness itu, aku udah paham semuanya. Yang terjadi hari ini aku sudah masuk semua di kepalaku, jangan ya, baca lagi, follow lagi akun-akunnya, baca terus kenapa? Biar kalian peka teman-teman, karena aku juga penyintas, kita peka kalau ada hal nggak beres nih di lingkungan kita, lagi di tempat umum tiba-tiba dilecehin, kita bersuara, "Eh, Pak, betul nggak betul. begitu," gitu. Karena teman-teman pernah lihat nggak di video, dia pernah viral ya, ada yang dilecehin tapi diem aja yang lain sekitarnya. Diem Mhm. aja. Di Jepang tuh kayak gitu ya, ada juga di Jepang. Diem aja yang lain nonton, yang nyerga apa, nyegat, yang ngelecehin anak SMA tuh ibu-ibu sama cowok satu, bapak-bapak lansia, satu orang cowoknya. Yang lain ngeliatin doang, coba. Nah makanya kenapa awareness kita juga tahu ya, oh awareness kita nggak tahu, oh nggak boleh yang ngelecehin, kita tahu itu. Tapi apakah kita sudah peka terhadap itu? Belum tentu teman-teman. Makanya kita harus proaktif, baca, lagi-lagi ya, ikut kayak gini atau kalian jadi agen gitu loh. Kalian Mmm, sharing kayak gini di server-server kalian, gitu loh. Sharing, berkala gitu loh. "Ayo kita bahas ini ya, kita bahas ini, kita bahas soal ini yuk, soal misalnya soal catcalling yuk," gitu. "Gimana kalau kita bahas soal narasi soal Tobrut," misalnya, "nggak apa-apa, kalian bedah itu sama-sama," gitu loh. Biar apa? Biar kalian peka. Jadi walaupun itu teman kalian sendiri, CS kalian, CS itu bahasa Sumatera ya, kayak teman dekat kalian gitu ya, maupun kalian satu saudara, saudara kandung, kalian nggak akan ngelindungi dia kalau dia pelaku gitu. Kalau itu anak kandung kalian setor dia ke polisi. Kayak gitu loh teman-teman istilahnya. Karena emang, apa ya, istilahnya memprihatinkan gitu loh. Kita juga kadang kita paham ya, Minggu ya, oh ya nggak boleh ngelecehin, tapi ternyata saudara kita sendiri yang ngelakuin. Nah gimana tuh? Aduh, kayaknya gini aja deh gitu, masih lembek-lembek gitu loh istilahnya, jangan kayak gitu makanya harus, apa ya, tadi balik lagi ya, maaf ya kalau muter-muter, berkali-kali nih ke temen nih, bener-bener saya bener-bener apa ya istilahnya, rekomendasi teman-teman, banyak baca, sharing, sebarkan ini tuh ilmu teman-teman, dibandingkan bukan saya ngerendahin podcast lain bukan, tapi daripada sekarang kan banyak podcast yang melulu hiburan ya, game mhm. lah, apalah, nah teman-teman sebarin ini loh. Gitu loh. Karena korbannya tuh nggak cuma perempuan, laki-laki juga, anak laki-laki, cowok, lansia. Jadi gitu teman-teman ya. Pokoknya maaf ya kalau agak agak wah gitu terbawa suasana. Yang pasti itu sih, setuju sama banget sama yang si Minggu tadi. Mmm. Iya, jadi yang kita harapkan nih Kak, malam ini orang-orang semua yang mendengarkan podcast kita ini bisa tergerak untuk lebih vokal gitu ya Kak. Mungkin kita bisa jadi agen kecil-kecilan di lingkungan kita masing-masing, gitu guys. Betul. Oke, wah nggak kerasa ya Kak, udah jam segini aja. Iya. Untuk untuk sesi Q&A mungkin kita akhiri sampai sini dulu ya guys. Nah, kalau misalnya nih kalian masih ada pertanyaan lanjutan, masih ada yang mau didiskusikan, apalagi terkait tentang pelecehan seksual, atau mungkin kalian juga bingung untuk minta tolong, itu boleh banget hubungin Kak Lil ya kan Kak, di servernya. Oh, aku izin pastein server link Kakak ke sini nggak apa ya? Iya, boleh banget. Oke, ini guys, kalian bisa akses juga ke servernya Kak Lil di Flower Power. Tapi Nah, ini kesannya ini ya, follower kesannya cewek banget ya, padahal yang verify banyak kan cowok. Ini fun aduh, fact ya. Iya, gitu.
Dan mereka tuh yang nanya kadang, "Kak, aku pengen ngelindungin pacarku, itu gimana ya?" Kayak gitu-gitu loh. Jadi, Mmm, mhm mhm. siapapun bisa masuk jadi nggak walaupun namanya flower power ya kan, gitu. Jadi tetep semuanya welcome ya, gitu. Mhm, wah keren banget sih guys tuh. Jadi kalau misalnya iya, ada yang, dibingungkan gitu, boleh banget nge-reach ke Kak Lil ya di server itu, Flower Power. Nah, oh, aku juga ini mau nge-reminder teman-teman semua untuk stay tune terus ya, ngikutin seri Minerva Podcast ini dan acara-acara kita berikutnya. Dan juga, oh ya, buat yang nanyain atau pengen tahu tentang rekaman acara pada malam hari ini, kita juga upload di YouTube Minerva Cafe 2.0. Itu nanti kita akan announce ke chat itu kapan uploadnya, oke? Oke. Oh ya, dan juga aku mau ngingetin buat yang belum follow Instagramnya Minerva. Kita ada Instagram nih guys. Namanya @cafe by Minerva yang nantinya akan diisi oleh konten-konten edukatif. Jadi gitu Kak, kita juga ada Instagramnya sendiri yang nanti iya, tujuannya untuk ngedukasi, member-member yang ada di server ini. Dan sekali lagi mau ngingetin jangan lupa join juga ke server Flower Power. Ya guys. Oh keren keren keren. Semoga bisa collab terus ya, collab terus lagi. Collab-collab ya. Mau culik Iya. narasumber dari sini boleh ya? Waduh waduh. Culik Boleh nggak tuh? boleh banget Oke ya, deh. langsung langsung diangkut gitu ya, Kak. Oke. Oke, makasih banyak ya. Maaf salah Iya. kata dan perbuatan. Oke, mungkin di, 2 menit terakhir ini Kak Lil ada mungkin kayak, reminder terakhir aja untuk teman-teman tadi walaupun udah banyak ya, Kak, udah menggebu-gebu. Oh iya? Iya sebenarnya banyak ya. Kalau disingkat sih, jadilah, ruang aman atau safe space untuk siapapun, gitu. Terus ya Mmm, itu deh, informasi tanpa buru-buru justifikasi. bener bener banget tuh, guys, kita harus jadi safe space untuk siapapun. Harus jadi pendengar dan, apa ya, responder yang baik gitu ya, Kak, apalagi kalau ada kasus-kasus seperti itu. Nah, oke guys, kayaknya waktu menunjukkan hampir pukul 10 ya. Makasih banyak buat Kak Lil yang udah datang malam hari ini, ngasih materi yang sangat-sangat sangat daging gitu ya Kak. Oh iya, makasih loh. Ini sebenarnya bikin yang, apa namanya, saran topik tuh jargon loh. Makasih ya jargonnya nih ya. Shout out buat Terima jargon kasih. guys. Idenya di jargonian guys ya. Gitu. Eee, ya makasih Kak Lil untuk ini waktunya, ilmunya, dan iya semoga kita ke depannya bisa ini ya Kak, ketemu lagi buat, collab dan juga discuss tentang ilmu-ilmu selanjutnya. Amin amin amin. Mmm, oke. Makasih banyak guys yang udah datang pada malam hari ini. Rasanya ini ya, nggak kerasa ya Kak, udah hampir 2 jam gitu. Nggak terasa banget sih. Mmm, mhm mhm. Ternyata tenggorokan udah gitu ya. Ya selain segini ya Kak, tenggorokan ya. Iya. Mmm, Aduh oke. aduh. Buat teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya ada kegiatan boleh dipersilakan dan Kak Lil sekali lagi makasih banyak loh Kak, udah datang pada malam hari ini. Ya, makasih banget. Oke. Loh, batuk lagi. Minum minum Kak habis ini, mhm. Di sini aku voice di ini ya, kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol lagi boleh Oh wow, langsung di ke server ya? iya, mumpung malam Minggu kan. Oh, bener banget lagi itu, guys. Kalau masih yang kangen nih sama suaranya Kak Lil, boleh langsung Kangen. join server Iya Flower. kan besok Minggu bisa tidur bangun jam 2 gitu ya. Jadi contoh ya. Waduh waduh. Oke. Sampai ketemu lagi, aku pamit undur dulu. Makasih Pinggu. Iya, oke makasih Makasih banyak, Miner. Kak. Iya, have a good rest, Kak. Oh ya, Dadah. lanjut. Dadah.
Oke. Makasih banyak guys buat teman-teman semua yang udah datang pada malam hari ini.